Invincible Society tidak memiliki banyak anggota. Termasuk Yang Qi, hanya ada 18. Karena itu, Dugu tak terkalahkan telah menciptakan jimat komunikasi khusus yang dapat digunakan untuk melacak anggota lain yang cukup dekat. Anggota tingkat yang lebih tinggi sangat sensitif terhadap fluktuasi jimat tersebut. Segera setelah pedang 17 menyalakannya, Yang Qi dapat merasakan energi berputar-putar ke dalam bagan Raja Segudang Dunia untuk menemukan anggota lain dari masyarakat tak terkalahkan. Saat dia berdiri di sana menunggu, dia menggunakan seni energinya untuk memanfaatkan energi esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tanah di bawah kakinya langsung tenggelam sedikit dan Sagevire memenuhi area itu, mengubah segalanya sejauh puluhan kilometer menjadi ruang hampa. Di masa lalu, dia tidak dapat menggambarkan esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi dengan Well of Fate-nya, itu sekarang mungkin. Dalam sekejap mata, dia bisa merasakan keinginan dari banyak entitas kuat yang telah membuat bagan untuk memulai. Hukum magis, seni energi, dan kehendak berputar-putar di benaknya. Dalam sekejap mata, tingkat pencerahannya menembus urutan kelima dari tingkat demi immortal. Kembali ke sistem planet Sage Monarch, klonnya merasakan perubahan dan mengambil napas dalam-dalam saat dia memulai terobosan lain. Klon itu telah mengembangkan 3 seni energi kelas dewa, yaitu Kaisar Jade Welkin Agung Dewa Surga Dao Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP dan energi neraka besar Iblis Asirangguk Sofastika. Yang terakhir adalah yang terbaru dan telah datang dengan energi sejati yang telah dibangun oleh ketua majelis pertama dari Majelis Sofastika Iblis selama ratusan ribu tahun. Dengan semua kekuatan besar itu, klon abadi dapat, sebagai demi Immortal Tyrant, melawan surga abadi yang sebenarnya. Dia sekarang bisa dianggap sebagai ahli yang benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Sekitar 20 jam berlalu, selama waktu itu Yang Qi fokus pada kultivasinya dan mendapatkan pencerahan dari Myriad Worlds Monarch Chart itu sendiri. Saat roda takdirnya berputar, segel Legiun Dewa di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, hampir seolah-olah ingin membebaskan diri dan melarikan diri ke dunia luar. Sepertinya aku akan mendapatkan pencerahan dari rahasia terdalam dari tempat ini. Tidak lama lagi, aku tidak akan membutuhkan anak berbaju kuning itu untuk keluar. Saat basis kultivasinya tumbuh lebih tinggi, Yang Qi mendapatkan kontrol lebih besar atas segel Legiun Dewa. Dia juga mulai menyadari bahwa segel itu sebenarnya adalah aspek dari dirinya yang tak bernasib. Suatu hari, aku akan pergi melihat siapa lagi yang memiliki segel Legiun Dewa. Apa yang tak bernasib lainnya yang ada di luar sana? Mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan mencapai telinganya dari kejauhan, dan dia membuka matanya. Segera, dia melihat nimbus pedang yang menyilaukan terbang ke arahnya dan pedang 17. Dia mengenali aura itu. Kakak kedua Penatua, pedang 17 berseru. Aku tahu kamu ada di sini di suatu tempat. Di mana kakak sulung dan yang lainnya? Jenius buku kakak kedua Penatua adalah individu yang sama yang awalnya sangat membantu Yang Qi dengan seni energinya. Saat itu, dia adalah demi immortal universal, dengan seni energi yang membuatnya jauh lebih kuat dari level itu. Sekarang, dia dikelilingi oleh energi pedang misterius yang sepertinya menunjukkan bahwa dia telah memperoleh benda abadi. Pedang 17. Saudara muda ke-18. Aku sudah mencoba menghubungimu berkali-kali sejak kita masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Kok gak pernah dibales? Saya pikir mungkin Anda tidak akhirnya masuk ke dalam. Junior 18 Brother, kamu tiba-tiba, rahang Elder Second Brother jatuh. Kamu basis kultivasimu. Kakak kedua Penatua disukai oleh surga, dan dapat mendominasi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Dia juga sangat perseptif. Setelah berada di Myriad Worlds Monarch Chart begitu lama, dia telah memperoleh banyak keberuntungan, namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemajuan yang dibuat Yang Qi baru-baru ini. Napas Yang Qi saja sepertinya menggerakkan dao surga, membuatnya tampak seperti seseorang yang bisa mengalahkan musuh apapun. Kakak kedua Penatua bahkan tidak mendapatkan sensasi seperti ini ketika di hadapan Dugu yang tak terkalahkan. Selanjutnya, dia dengan jelas mengingat betapa lemahnya Yang Qi ketika mereka pertama kali bertemu. Faktanya, dia sangat lemah sehingga kakak kedua Penatua khawatir akan membunuhnya secara tidak sengaja dengan menghembuskan napas terlalu dalam di hadapannya. Menelan keras, dia berkata, bagaimana bisa seseorang yang begitu kuat ada di dunia fana? Saudara muda ke-18, nasib baik apa yang kamu temui? Sword 17 tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, kakak kedua Penatua. Anda tahu, kami memang masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart beberapa waktu lalu, tapi kami lolos. Di luar, Junior Brother pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia membunuh seorang raja yang lebih tua,
lalu melanjutkan untuk membongkar seluruh kolegium Kaisar Titan. Dengan itu, SWOT 17 melanjutkan untuk memberikan penjelasan yang panjang dan terperinci tentang hal-hal yang telah dia dan Yang Qi lakukan setelah meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart. Dia berbicara tentang bagaimana mereka menyebabkan keributan di aula pemenggalan dan eksekusi, dan menggambarkan Yang Qi membunuh raja yang lebih tua dan memakukan kepala ke pintu masuk masyarakat. Dia juga menyentuh komplikasi dengan para penggagas, medan perang tentara abadi, utusan abadi, kematian rektor tertinggi, dan pembentukan kolegium Sage Monarch. Itu hampir terdengar seperti cerita mitologis. Ketika kakak kedua Penatua mendengarkan, matanya semakin lebar, dan ketika cerita itu akhirnya berakhir, dia berkata, apakah kamu serius tentang ini? Anda benar-benar menghancurkan kolegium Kaisar Titan. Itu benar sekali, jawab Yang Qi. Kami kembali ke sini untuk mengeluarkan kalian semua. Saya membutuhkan bantuan Anda menjalankan sistem planet baru, dan juga memperluas ke seluruh dunia fana. Saya tidak memiliki banyak orang yang dapat saya percaya untuk menjalankan berbagai hal dan menegakkan hukum baru. Dengan bantuan Anda, kakak-kakak Penatua, saya pikir kita dapat mengendalikan segalanya. Kakak kedua Penatua, mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, saya pikir Anda berada dalam posisi yang sempurna untuk bertindak sebagai rektor tertinggi yang baru. Saudara muda ke-18, dia mulai, tapi terhenti, untuk sementara kehilangan kata-kata. Kolegium Kaisar Titan sudah pergi, betulkah dimusnahkan oleh Junior Brother dari Invincible Society? Ada apa? Kakak kedua Penatua Pedang 17 berkata. Jangan bilang kamu peduli dengan Titan Emperor Kolegium. Kakak kedua Penatua menggelengkan kepalanya untuk menjernihkannya. Mempedulikannya tidak. Kami murid dari Invincible Society hanya mendengarkan guru kami. Apapun yang dia katakan, kami lakukan. Kurasa sekarang adalah saat yang tepat untuk menyebutkan bahwa guru telah naik, kata SWOT 17. Sebelum dia pergi, dia menyerahkan posisi kepala masyarakat kepada saudara muda ke-18. Tunjukkan padanya medali komando, saudara ke-18 junior. Itu di sini, kata Yang Qi, menghasilkan medali dan mengaktifkan fitur tertentu di dalam, yang menyebabkan proyeksi dugu tak terkalahkan muncul. Menguasai. Kakak kedua Penatua berkata, berlutut. Murid dari Invincible Society, dengarkan perintahku. Saya, dugu yang tak terkalahkan, dengan ini menyerahkan mantel saya kepada Yang Qi yang sangat menguntungkan. Dia akan memimpin Invincible Society untuk menciptakan langit dan bumi baru, dan semua kakak dan saudarinya perlu membantunya. Anda semua jenius yang sempurna, tetapi seperti yang Anda tahu, surga cemburu pada orang-orang seperti itu. Dengan Yang Qi untuk memimpin Anda, jalan Anda akan mulus dan Anda akan mengatasi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang. Setelah meninggalkan pesan ini, saya akan naik. Kami akan bersatu kembali di dunia abadi. Dengan itu, gambar yang diproyeksikan memudar. Kembali berdiri, kakak kedua Penatua memandang Yang Qi, matanya bersinar terang. Saudara muda, Anda adalah ketua masyarakat yang baru. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu, apapun yang terjadi. Kata-katamu adalah perintah kami. Luar biasa, kata Yang Qi. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Ngomong-ngomong, kakak kedua Penatua, SWOT 17 berkata, kenapa hanya kamu yang menjawab panggilanku di mana kakak sulung dan yang lainnya? Saya bisa merasakan kehadiran mereka ketika saya mengirim pesan. Jangan khawatir, kakak sulung ada di sini di Myriad Worlds Monarch Chart, dan dia mengumpulkan semua brother dan sister junior lainnya. Bekerja sama, kami memperoleh banyak hal yang mengesankan. Misalnya, pedang abadi milikku ini disebut pedang pemenggal Jenderal Dewa Naga, dan itu adalah item abadi kelas kerajaan. Itu melampaui apapun yang ada di Titan Emperor Kolegium. Atau haruskah saya mengatakan Kolegium Kaisar Titan yang lama? Sekarang setelah saya menyatu dengannya, itu menjadi energi pedang anima destiny saya, dan saya dapat menggunakannya untuk dengan mudah menebang setengah penghancur. Saat ini, kakak sulung memimpin semua orang untuk mencoba mendapatkan item dewa yang sebenarnya. Jika kita berhasil, kita semua akan maju dengan pesat. Barang dewa, Yang Qi berkata, matanya melebar. Dia segera memikirkan seruling giok yang dia peroleh dari Ascendan Beheader, item yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Itu bukan item dewa yang sebenarnya, tapi itu dipenuhi dengan aura dewa roh. Tetapi bahkan hanya digunakan oleh roh dewa membuat item itu luar biasa. Adapun item dewa sejati, mereka adalah hal-hal yang benar-benar diciptakan oleh anggota Legiun Dewa kuno, yang mereka keluarkan darah, keringat, dan air mata untuk mengisi dengan hukum dewa. Ya, jawab kakak kedua Penatua.
Itu adalah item dewa yang dikatakan orang digunakan oleh salah satu saudara bersumpah Raja Immortal Slayer untuk melawan salah satu dewa roh kuno. Itu rusak, tapi itu masih cukup untuk mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan menghancurkan para dewa dan iblis. Itu adalah cermin besar yang saat ini tidak dimiliki oleh siapapun. Sayangnya, kami kesulitan menerimanya. Kakak sulung telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencoba memperbaikinya dengan nyala api yang sebenarnya, tetapi sepertinya tidak ada yang efektif dalam mengurangi kekuatannya. Anda tiba di sini tepat pada waktunya, saudara muda ke-18. Dengan kemampuan divine dan seni energi Anda, mungkin Anda bisa membantu mengendalikannya. Dengan item dewa itu, kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Item dewa dalam bentuk cermin yang Qi mengangguk. Baiklah, ayo kita lihat. Masyarakat tak terkalahkan kami seperti keluarga, dan kami tidak ingin sesuatu yang luar biasa jatuh ke tangan orang luar. Dengan item dewa itu, rencanaku untuk sistem planetku akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Baiklah, saudara muda ke-18. Ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Kakak kedua penatua terbang ke udara. Untuk item dewa yang telah ditemukan bukanlah masalah kecil. Tentu saja, Istana Surga Perpisahan Berkabung dan Jimat Ular Kekaisaran keduanya adalah bagian dari item dewa yang terfragmentasi. Ada 9.999 aula yang membentuk Istana Surga Perpisahan Berkabung, dan ada 3.000 mantra ular kekaisaran. Dalam keadaan terfragmentasi, mereka adalah item abadi. Namun, jika mereka disatukan, mereka akan bermain dengan kekuatan dewa dan hukum dewa, dan akan menjadi item dewa sejati. Faktanya, mereka akan lebih tangguh daripada item dewa rata-rata. Yang Qi dan Pedang 17 mengikuti kakak kedua penatua saat dia bergerak. Butuh 20 jam bagi kakak kedua penatua untuk menemukan mereka sejak awal. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, dia bisa bergerak sangat cepat sehingga dia bisa melintasi seluruh sistem planet dengan mudah, yang menunjukkan seberapa jauh dia telah pergi. Tentu saja, dia agak kurang dibandingkan dengan Yang Qi. Oleh karena itu, Yang Qi menuangkan beberapa kekuatan ke dalam lautan kesadaran kakaknya, memungkinkan dia untuk mengidentifikasi rute yang dia rencanakan untuk diambil. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk memanggil sayap malaikatnya. Seketika, ruang di sekitar mereka hancur dan mereka mulai bergerak lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Mereka terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak terhalang sama sekali oleh sifat labirin dari interior Myriad Worlds Monarch Chart. Sangat cepat, kata kakak kedua penatua. Bahkan sayap apsara terbang dari seni energi agung apsara terbang persatuan tertinggi saya tidak dapat menghasilkan kecepatan seperti ini. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 20 jam. Kami sudah di sini, tetapi hanya cukup waktu yang berlalu untuk membakar dupa. Itu seberapa cepat kamu saudara muda ke-18, kamu sudah cukup cepat untuk bepergian di dunia abadi. 1. Itulah tempat di depan dengan senjata dewa. Cermin itu sangat besar. Sebuah pesawat keberadaan yang hancur muncul di depan mereka, dengan cermin tergantung di atasnya. Itu hampir tampak seperti bulan yang berputar perlahan yang memberikan pandangan sekilas ke dunia yang ada di dalamnya. Itu sebesar seluruh planet, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari bahan apa itu dibangun. Namun, itu berdenyut dengan kekuatan dewa, dan jelas merupakan sesuatu yang paragon demi Immortals urutan ke-9, atau bahkan setengah Demoliser, tidak mungkin mengalah. Apakah itu cermin Chiliocosm kata Yang Qi? Kembali pada masa benua kaya subur dan Yan Haven, dia telah menjarah klan Chen dan menemukan cermin Chiliocosm yang ditempa dari Gojade 9 surga. Itu dapat digunakan untuk menciptakan dunia ilusi untuk berlatih kultivasi tanpa rasa takut akan penyimpangan kultivasi. Rupanya, cermin itu adalah versi yang lebih rendah dari yang ini. 2. Kamu pernah mendengar tentang benda dewa ini sebelumnya, saudara muda kakak kedua penatua tampak terkejut. Kami menemukannya beberapa bulan yang lalu, dan tulisan dewa kuno di atasnya mengatakan bahwa itu adalah cermin Chiliocosm. Menurut cerita, itu diciptakan oleh Dewa Raja Chiliocosm dan konon berisi Chiliocosm sebenarnya dari dunia di dalamnya. Lihat, ada kakak sulung dan semua orang di sana. Ada sekelompok orang berkumpul di dekat cermin, semuanya berdenyut dengan energi sejati yang sangat besar yang bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Salah satunya sangat menarik perhatian. Dia kekar, dan mengenakan baju besi putih. Dia memiliki alis seperti pedang, dan tampak hampir seperti dewa dalam bentuk manusia. Dia juga memancarkan aura destruktif dari seorang Demoliser. Jelas, dia adalah kakak sulung. Sekilas, Yang Qi dapat mengetahui bahwa gennya jauh lebih kuat dari 100 juta kali normal.
Dia jelas memiliki garis keturunan dewa kuno. Begitu Yang Qi dan pedang 17 tiba, mereka menarik perhatian. Adapun kakak sulung, dia memandang Yang Qi dengan tatapan tajam yang dirancang untuk memeriksanya secara mendalam. Namun, surga Legiun Dewa segera memblokirnya. Kakak sulung menggigil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sudah, dia tahu bahwa Yang Qi sangat kuat, lebih dari dirinya sendiri, dan merupakan tipe orang yang mungkin bisa menghancurkan dunia. Kakak sulung adalah pilar spiritual dari Invincible Society. Dia telah mendominasi Kolegium Kaisar Titan selama bertahun-tahun, dan kemudian dikenal sebagai siswa terbaik di sana. Bahkan, tidak ada yang pernah berani menantangnya. Awalnya, dia berasumsi bahwa Yang Qi adalah jenius top, tetapi tidak mendekati levelnya. Sekarang, dia bisa melihat betapa menakutkannya dia. Bahkan dengan garis keturunan dewa, dia tidak bisa melawan Yang Qi dan akan dengan mudah dikalahkan dalam pertarungan dengannya. Bahkan, dia mungkin tidak akan bertahan selama 10 ronde pertempuran. Tarik kembali pandanganmu, kakak sulung. Teriak kakak kedua Penatua. Ini adalah saudara muda ke-18, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Dia menghancurkan Kolegium Kaisar Titan dan membuat jaringan hukumnya sendiri. Juga, guru menyerahkan kepemimpinan masyarakat kita kepadanya. Dia memiliki kemampuan divine dan seni energi yang begitu kuat sehingga dia bisa meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart dan kembali. Dan dia akan bisa membawa kita keluar bersamanya juga. Dia adalah tipe penakluk yang memaksa orang untuk tunduk padanya, atau binasa dalam perlawanan. Apa semua itu benar-benar terjadi? Semua kakak dan saudari terkejut, sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah itu semacam tipuan. Adapun Yang Qi, dia tetap tenang dan berkata, sebagai saudara dan saudari dari masyarakat tak terkalahkan, kita hidup dan mati bersama, dan berbagi kemuliaan dan penghinaan. Aku benar-benar menghancurkan Kolegium Kaisar Titan. Ketika saatnya tiba untuk pulang, Anda dapat melihat rektor tertinggi dipaku di sebuah pilar, seni energinya lumpuh, tersiksa selamanya oleh Sagevire. Semua orang, dari raja yang lebih tua hingga siswa, semuanya menjadi budak. Kebetulan, saya juga menghancurkan Majelis Sofastika Iblis dari sistem planet giroskop. Tak lama kemudian, seluruh sistem planet itu akan menjadi milikku. Dan selanjutnya adalah sistem planet Megaplexus dan Coiling Arc, meskipun saya membutuhkan bantuan Anda untuk itu. Beberapa saat berlalu, lalu kakak sulung tertawa terbahak-bahak. Menakjubkan, aku pernah mendengar tentangmu, saudara muda ke-18. Semua orang bilang kamu luar biasa, tapi harus kuakui, aku tidak percaya mereka. Rupanya, mereka tidak hanya tidak melebih-lebihkan, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu betapa luar biasanya Anda. Hanya dalam beberapa bulan, Anda mengubah wajah langit dan bumi di luar sana. Kolegium Kaisar Titan hilang bahkan guru tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dia akan khawatir tentang hukuman dari dunia abadi. Tapi bukan kamu. Anda benar-benar menangkap utusan abadi. Nah, itulah yang saya sebut tak terkalahkan. Itu adalah semangat sejati dari Invincible Society kita. Tidak perlu sanjungan, kakak sulung, kata Yang Qi sambil tersenyum. Bagan Raja Myriad Worlds tidak aman sekarang. Tapi mengingat kita sepertinya terhubung dengan item dewa ini karena takdir, mari kita lanjutkan dan selesaikan tugasnya. Itu akan menjadi harta dasar bagi Invincible Society kita. Kakak sulung tampak terkejut. Kamu pikir kamu bisa mengambil barang dewa ini? Saudara muda kakak-kakakmu yang lain telah bekerja denganku selama 3 bulan, tetapi kami belum membuat kemajuan apapun. Perhatikan dan pelajari. Siklus langit dan bumi kemuliaan Legiun Dewa Keagungan untuk memerintahkan hantu dan dewa. Gemuruh. Yang Qi tiba-tiba tumbuh dalam ukuran sampai dia sebesar planet, secara bersamaan menjangkau ke arah cermin Chiliocosm dengan tangan satu dewa, jari-jarinya bersinar dengan cahaya Sagelite. Cahaya dewa dari cermin hancur, sama sekali tidak mampu menghentikan tangan satu dewa. Menakjubkan, kakak sulung berseru. Aku tidak percaya kamu memecahkan cahaya cermin dengan begitu mudah. Dia bertukar pandang dengan kakak kedua Penatua, dan sepertinya mereka berdua harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kegembiraan. WHIZZZ. Namun, tepat ketika Yang Qi tampak di ambang meraih cermin, itu mulai berputar dan mengeluarkan suara bejat seperti musik jahat. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak seperti jatuh ke dalam cermin, dan Yang Qi merasakan ruang waktu berubah dengan cepat di sekelilingnya. Tidak baik. Itulah yang dipikirkan semua orang ketika mereka menyaksikan seberkas cahaya besar menusuk keluar dari cermin yang berputar, membungkus Yang Qi, dan menyeretnya ke dalam. Cermin Chiliocosm memiliki cabai penuh dunia di dalamnya. Kata kakak sulung. Jika kamu mengaktifkan mantra penangkalnya,
itu akan mencoba menyeretmu ke dalam. Setelah Anda tersesat di alam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, Anda akan terjebak di sana selamanya. Semua orang mendengarkan. Kita harus keluar semua. Gunakan sihir abadi rahasiamu untuk menyelamatkan Junior 18 Brother. Pada titik ini, suara Yangqi bergema dari dalam cermin. Saya baik-baik saja. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Cermin Chiliocosm ini sangat kuat, tetapi hukum dewa di dalamnya rusak. Saya memaksa mereka untuk menyerahkan sekarang. Sisanya dari Anda berjaga-jaga untuk saya saat saya bekerja. Yang saya butuhkan adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sebentar lagi, saya akan mencap benda ini dengan tanda segel Anima Destiny dari Dao Legiun Dewa. Itu akan menjadi saat yang kritis, di mana saya tidak bisa diganggu. Jika saya menderita serangan balik, saya bisa berubah menjadi robot roh cermin, di mana siapapun dapat memurnikan dan mengasimilasi saya. Hati-hati. Apa kata kakak sulung? Saudara muda ke-18 sangat berani. Dia hanya pergi ke cermin untuk memaksanya tunduk. Oke, semuanya. Siapkan formasi besar energi Empyrean Destructive Invincible kami. Jaga agar area ini tetap terkunci. Kita harus membela Junior 18 Brother, bahkan jika kita mati dalam prosesnya. Iya Pak, teriak saudara dan saudari junior lainnya, mulai beraksi. Saat formasi mantra muncul, itu mengunci seluruh area. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, saat itulah saat yang paling kritis tiba. Dan itu benar ketika suara aneh bergema. Itu adalah saat kritis di mana Yangqi menggunakan seni energinya untuk menghubungkan keilahiannya yang baru lahir dengan cermin Chiliocosm itu sendiri. Sayangnya, itu adalah momen kelemahan ekstrim baginya di mana dia bisa mengalami kegagalan yang menyedihkan. Dan itu juga ketika seberkas cahaya ilahi muncul, disertai dengan tawa yang memenuhi seluruh langit dan bumi. Jadi, seseorang mencoba mengambil cermin Chiliocosm. Siapa yang mungkin kalian sampah telah berada di sini selama berbulan-bulan, tetapi tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Saya telah memperhatikan Anda, hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan memperbudak Anda. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar akan berhasil dengan cermin? Ya, siapapun yang ada di dalam akan diubah menjadi robot roh cermin dan tetap di sana selama-lamanya. Seorang lelaki tua muncul di atas, mengenakan pakaian hitam dan memegang garpu rumput baja. Dia memiliki wajah yang panjang dan sempit dengan pupil persegi di matanya, dan dari cara dia bergerak sepertinya dia mungkin mampu masuk dan keluar dari berbagai aspek ruang waktu, membuatnya mustahil untuk mengunci auranya. 1. Penatua Immortal Hyperfin, kata kakak sulung, terbang ke udara dan mengepalkan tangannya. Seni Dewa Bulan Matahari Kecerahan Besar Siklus. Kakak sulung tahu bahwa ini adalah salah satu entitas paling kuat yang pernah terperangkap di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia adalah Penatua Immortal Hyperfin, orang yang bisa menghancurkan dunia dan membuat pesawat. Seorang ahli yang hukum magis Dao abadi akan membuatnya tak terkalahkan di dunia fana. Dia telah mendapat banyak manfaat selama bertahun-tahun di Myriad Worlds Monarch Chart. Misalnya, senjatanya adalah item iblis yang diduga telah ditempa oleh Dewa Iblis yang sebenarnya di neraka. Itu disebut Myriad Fiend's Pitchfork, dan setara dengan item abadi dari dunia abadi. King Immortal Slayer dan saudara kandungnya tidak membuat Myriad Worlds Monarch Chart hanya untuk melawan Legiun Dewa. Mereka juga telah berperang melawan iblis-iblis neraka, dan garpu rumput iblis yang segudang telah digunakan untuk membantai bahkan diktator iblis yang terkemuka. Diktator iblis neraka mirip dengan makhluk abadi entitas kuat di tingkat penghancur yang dapat membuat item abadi. Penatua Immortal Hyperfin adalah orang jahat yang mengembangkan seni energi jahat dan lurus. Setelah memperoleh Myriad Fiend's Pitchfork dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ke titik di mana dia bisa mendominasi seluruh langit dan bumi. Sekarang disinilah dia, berharap untuk menembus garis pertahanan, mengalahkan Yangqi, dan mengambil cermin Chiliocosm. Kamu orang menyebalkan, pikir kamu bisa menghentikanku sebelum saya terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart. Saya adalah seorang abadi yang kuat yang membantai orang-orang sembarangan di dunia abadi. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk bersembunyi agar saya tidak dilacak dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan saya. Kalian yang belum naik, dan tidak memiliki hukum magis dari dunia abadi, pada dasarnya adalah sampah. Saya hampir tidak bisa memikirkan lelucon yang lebih lucu di dunia daripada gagasan Anda mencoba melawan saya. Dengan itu, Elder Immortal Hyperfin menerjang ke depan dan menikam Myriad Fiend's Pitchfork miliknya ke arah formasi mantra, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Kakak sulung dikirim terhuyung mundur sebagai hasilnya. Sialan, mengapa monster tua ini harus muncul? Abadi tidak berhenti sejenak, kakak sulung menembak kembali ke udara dan melepaskan serangan tinju,
mengirimkan sinar cahaya dewa meroket ke atas untuk menemui Myriad Finch Pitchfork. Garis darah dewa. Kakak sulung bertarung melawan makhluk abadi ini dengan garis keturunan dewa, menggunakannya untuk memicu seni energi paling pamungkas. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP, menyebabkan dia berdenyut dengan sensasi besi dan darah. Biarkan genderang perang berdetak, biarkan spanduk pertempuran terbang. Hati dan pikiran baja. Seni energinya membuatnya tampak berdenyut dengan urat baja saat dia melepaskan ledakan kekuatan untuk menghentikan kemajuan Myriad Finch Pitchfork. Rupanya, Penatua Immortal Hyperfin juga menggambar pada tubuh abadi. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, beraninya kau menghalangi jalanku, kutu. Garis keturunan dewa, aku meragukan itu. Aku bukan makhluk abadi biasa, aku adalah makhluk abadi tua yang sempurna. Tubuh abadi saya melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Myriad Finch Pitchfork, biarkan kejahatan akan datang. RUUUMBLE. Dalam sekejap mata, seolah-olah garpu rumput Myriad Finch telah menjangkau sumber segala kejahatan dan mulai memanggil sesuatu yang sangat jahat. Garpu rumput berputar di udara dan dewa jahat turun. Yang mengejutkan, kakak sulung ditikam di dada oleh garpu rumput. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia tersandung ke belakang. Pada saat yang sama, Penatua Immortal Hyperfin meledak ke dalam formasi mantra dan berbalik ke arah cermin Chiliocosm. Bagus sekali, katanya, kau memang memiliki garis keturunan dewa. Kalau tidak, dewa jahatku akan melakukan lebih dari sekadar membuatmu batuk darah. Begitu aku mengambil cermin Chiliocosm ini, aku akan memurnikanmu menjadi harta ajaib yang luar biasa. Sambil tertawa gila, dia berjalan ke arah cermin. Dengar, bocah. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa Anda dapat memaksa cermin Chiliocosm itu untuk tunduk. Anda harus menjadi karakter yang tangguh. Sayangnya, Anda tidak cukup tangguh. Setelah Anda menjadi robot roh cermin, saya akan memurnikan Anda untuk saya gunakan sendiri. Dalam sekejap mata, Penatua Immortal Hyperfin melompat ke cermin Chiliocosm. Melihat sekeliling, dia melihat bola Sagelite yang menyala di kedalaman cermin yang bersaing dengan esensi cermin. Hukum Dewa Cermin adalah tipe yang tidak bisa dihadapi oleh makhluk abadi biasa. Hanya seseorang dengan garis keturunan dewa yang bisa menanganinya atau seseorang dengan seni energi yang sangat kuat. Adapun kakak sulung, dia memiliki garis keturunan dewa tetapi belum mencapai titik untuk dapat menggunakannya untuk menaklukkan item dewa. Kamu benar-benar menyatu dengan esensi dewa yang menciptakan cermin, bukan? Dia tertawa keras. Jadi, orang lain memiliki garis keturunan dewa. Yah. Kamu akan menjadi robot roh yang sempurna untukku. Pada titik ini, aliran tawa lain meletus dari Chiliocosm Mirror, meskipun kali ini bukan dari Elder Immortal Hyperfin. Jadi, makhluk abadi muncul dan satu dengan tubuh abadi sempurna. Surga tampaknya benar-benar membantu saya. Sepertinya Anda mudah tertipu. Anda pikir saya dalam bahaya sekarang? Itu adalah trik untuk memikat orang-orang seperti Anda. Aku sudah menjadi dewa baru yang baru lahir dari cermin Chiliocosm ini. Tiba-tiba, Yang Qi menjadi terlihat di dalam esensi, dan tanpa ragu-ragu, dia melepaskan surga Legiun Dewa, yang memenuhi dunia interior cermin Chiliocosm. Cermin Chiliocosm memiliki banyak bidang keberadaan di dalamnya, memastikan bahwa itu dipenuhi dengan jaring laba-laba ruang abu-abu. Dan kekuatan dewa dan hukum magis Dao para dewa berlimpah. Biasanya, tidak ada individu biasa yang memiliki kekuatan magis yang cukup untuk menutupi jutaan demi jutaan dunia di dalamnya. Namun, lambaian tangan Yang Qi sudah cukup untuk menarik semua energi sejati itu. Segel Legiun Dewa, Im emas muncul, bersama dengan aliran simbol magis. Dalam sekejap mata, segel Legiun Dewa telah terhubung dengan esensi dari cermin Chiliocosm, menyebabkan Yang Qi berdenyut dengan aura yang unik. Segel Legiun Dewa telah diciptakan oleh Legiun Dewa sejauh ini di masa lalu sehingga banyak alam semesta telah muncul dan dihancurkan sejak saat itu. Itu sepenuhnya terkait dengan Yang Qi, dan mewakili penguasa yang berdaulat abadi, pencipta segala sesuatu. Karena itu, semua dewa roh akan merasakan afinitas untuk itu. Cermin Chiliocosm bergetar ketika Yang Qi mengambil kendali, mendapatkan akses ke semua yang ada di dalamnya, termasuk berbagai formasi dewa. A3, teriak Penatua Immortal Hyperfin. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda memaksa hukum magis di sini untuk tunduk? Bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia mendapati dirinya terkunci di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Di luar, dia bisa menggunakan segala macam teknik mendalam untuk membebaskan diri, tetapi di dalam cermin Chiliocosm dia terbatas dan tidak dapat melakukan apa-apa. Sepertinya dia baru saja melemparkan dirinya ke sarang harimau.
Saya mengendalikan rotasi cabai, dan saya menjalankan kosmos ini. Reinkarnasi berada di bawah peraturanku, dan aku mengawasi nasibmu. Dalam sekejap mata, tangan dari satu dewa menghantam ke arah Penatua Immortal Hyperfin. Tiba-tiba, Elder Immortal Hyperfin melonjak dengan energi iblis. Aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan tubuh abadi. Anda pikir Anda bisa menjebak saya? Mustahil. Dihancurkan. The Myriad Fin Speechverk muncul lagi, dan dia menggunakannya untuk melepaskan kekuatan yang lebih merusak dari sebelumnya, menyebabkan seluruh Chiliocosm Mirror dipenuhi dengan tangisan hantu dan ratapan para dewa. Penatua Immortal Hyperfin menggunakan teknik yang sempurna dan mematikan untuk mencoba meledakkan jalan keluar dari bahaya. Dia tidak percaya bahwa demi immortal belaka seperti Yang Qi mungkin dapat menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Qi adalah yang tak bernasib, seseorang yang mewakili Tuan yang berdaulat dan pencipta segala sesuatu? Segel Legiun Dewa dapat memaksa setiap dan semua item dewa untuk tunduk. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah item dewa di tangan dewa yang telah menciptakannya. Mengorbankan segala sesuatu untuk kehancuran siklus matahari dan bulan, Empyrean Great Daos, kosmik asli yang tak terkalahkan, semuanya menyembah legiun para dewa. Yang Qi tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang fakta bahwa Penatua Immortal Hyperfin melawan. Sekali lagi, dia mulai tumbuh lebih besar. Kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, membuatnya tampak seperti seluruh bagian dalam cermin Chiliocosm akan pecah. Penatua Immortal Hyperfin berteriak saat keilahiannya yang baru lahir rusak parah. Robek dan air mata muncul di sekujur tubuhnya dan darah segar menyembur keluar. Tiba-tiba, dia menusukkan garpu rumputnya lagi dengan kekuatan untuk menghancurkan sistem planet. Iblis menghadapi dunia kejahatan Fiendis berlimpah. Yang Qi mengulurkan tangan ke Myriad Fin Speechverk dan cahaya dewa bersinar berlimpah, memasuki senjata dan menyebabkannya menyusut hingga hanya beberapa inci panjangnya. Kemudian dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ternyata, semuanya telah menjadi bagian dari rencana Yang Qi. Kenapa lagi dia dengan lantang mengumumkan bahwa dia memasuki keadaan tidak stabil yang berbahaya di mana dia tidak bisa diganggu? Segalanya telah berjalan persis seperti yang dia harapkan, dan seorang ahli tersembunyi di daerah itu telah dipancing keluar. Sekarang dia memiliki Elder Immortal Hyperfin dalam genggamannya, untuk digunakan sesuai keinginannya. Ketika dia menarik dalam-dalam pada segel Legiun Dewa, kekuatan pertempurannya akan naik ke tingkat mampu membantai semua yang ada di jalannya, bahkan menembus dunia abadi. Setelah meraih item iblis yang merupakan Myriad Fin Speechverk, dia mengirim energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka ke dalamnya, langsung memaksanya untuk tunduk. Itu cukup kuat untuk menjadi senjata khas seluruh sekte, tapi sekarang itu miliknya. Itu bahkan melampaui 77 mantra ular kekaisaran setidaknya untuk saat ini. Bahkan lebih baik, begitu dia mengambil kendali penuh dari cermin Chiliocosm, dia akan memiliki sesuatu yang lebih baik daripada garpu Peach Fins Myriad. Penatua Immortal Hyperfin menjerit dan berjuang, berharap untuk keluar dari dunia cermin Chiliocosm. Tapi dia bahkan lebih lemah sekarang karena dia tidak memiliki Myriad Fin Speechverk, dan dengan demikian, dia bukan tandingan Yang Qi. Dia mencoba menggunakan berbagai keterampilan abadi yang dia tahu, dan semua kombinasi teknik kultivasi yang benar dan yang jahat yang dia miliki. Tapi mereka semua ditekan oleh cahaya bijak Yang Qi. Pembelahan formasi setan segudang. Dia melepaskan serangan tinju yang mengirim segudang iblis yang mengaum, pasukan yang mengerumuni Yang Qi dan bahkan berhasil menghancurkan cahaya bijaknya. Sayangnya, saat itulah Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan energi sejati yang melelehkan segudang iblis seolah-olah mereka adalah pasukan manusia salju di hari musim panas yang terik. Kemudian dia memotong dengan kedua tangan. Untuk menghadapi serangan itu, Penatua Immortal Hyperfin memanggil kerajaan kegelapan, dipenuhi dengan petir dan badai jahat yang menyebar dalam pertahanan yang kuat. Kerajaan segudang iblis. Ini adalah kerajaan yang dia hasilkan setelah seumur hidup berkultivasi. Bagus, kata Yang Qi. Sebuah kerajaan kebenaran dan kejahatan. Kombinasi keterampilan abadi dan seni energi iblis-iblis. Sayangnya, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan saya. Bahkan jika kita tidak berada di cermin Chiliocosm, aku masih bisa menghancurkanmu. Anda tidak tahu batas basis kultivasi saya. Dia mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, menyebabkan keterampilan Dewa Purba yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memberkati dirinya sendiri menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, di Myriad Worlds Monarch Chart, dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada di luar. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan pencerahan dari tingkat Tyrant demi Immortal. Sayangnya,
Keterbatasan Myriad Worlds Monarch Chart itu sendiri membuat tidak mungkin untuk mencapai terobosan basis kultivasi. Konon, berkat pencerahannya, energi sejatinya mengalir dengan lebih banyak kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, surga Legiun Dewa, tangan Dewa Satu, dan area surgawi abadi semuanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Berkat berkah dari Eternal Heavenly Area, dia melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, merentangkan jarinya untuk membuat serangan telapak tangan selebar jutaan kilometer. Retakan, kerajaan Myriad Fins hancur seperti telur ayam yang dilemparkan ke batu. Kemudian dia menyeret Elder Immortal Hyperfin keluar, seperti menarik ikan dari air. Tanpa ragu-ragu, dia menamparnya dengan segel Dewa Iblis, meninggalkannya terbungkus rapat seperti pangsit beras ketan. 1. Segel Dewa Iblis bisa menyegel Dewa Setan, apalagi yang abadi. Setelah proses selesai, Elder Immortal Hyperfin tidak bergerak dan sama sekali tidak berdaya. Apa ini? Penatua Immortal Hyperfin berkata, gemetar. Bagaimana segel ini bisa begitu kuat? Saya menolak untuk percaya ini. Bagaimana mungkin kamu membelenggu tubuh abadiku? Kamu hanya seorang pang-demi immortal. Saya seorang penatua abadi yang dapat menegur surga dan bumi di dunia abadi. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Tingkat kultivasi Anda hampir tidak cukup tinggi bagi Anda untuk mendominasi dunia abadi. Konon, tubuh abadi Anda akan menjadi robot roh yang sempurna untuk cermin Chiliocosm ini. Wadah api neraka. Wadah besar muncul, terbakar dengan nyala api yang hebat. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi melemparkan penatua Immortal Hyperfin ke dalam, di mana jeritan sengsara terdengar, jenis yang bisa mengguncang seluruh langit dan bumi. Di luar, kakak sulung, kakak kedua penatua, dan yang lainnya semua merasakan rambut mereka berdiri karena ngeri. Tapi Yang Qi bahkan tidak bergeming. Menghembuskan napas, dia mengirim nyala api yang sebenarnya ke dalam wadah, menyebabkan tubuh penatua Immortal Hyperfin perlahan meleleh, melepaskan banyak titik cahaya terang yang kemudian dikirim Yang Qi ke esensi dewa dari cermin. Yang Qi dengan cepat memusnahkan kehendak abadi dan mengubahnya menjadi boneka kekuatan murni. Dengan ledakan energi, perolehan cermin Chiliocosm-nya dipercepat. Tanpa penatua Immortal Hyperfin, itu akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk berhasil. Tapi sekarang hampir tidak ada usaha sama sekali, dan faktanya, proses itu mengarah pada pencerahan lebih lanjut. Gagasan tentang tingkat kekuatan yang akan datang dengan item dewa membuat Yang Qi gatal dengan antisipasi. Aku menolak untuk menerima ini. Pada titik ini, satu lolongan terakhir meletus dari Elder Immortal Hyperfin yang memudar. Dia tiba-tiba meletus dengan kabut hitam yang berubah menjadi monster yang mengenakan jubah kehijauan. Itu tidak lain adalah iblis surga. Dao pembalikan jiwa surga iblis Yin Yang. Dalam sekejap mata, seluruh penghuni surga iblis turun untuk membantu penatua Immortal Hyperfin. Iblis surga, Anda pikir mereka dapat menyebabkan masalah bagi saya? Yang Qi melambaikan tangannya, dan ketika kekuatan-kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dilepaskan, wajah iblis surga menjadi topeng ketakutan. Melolong, mereka memudar menjadi apa-apa. Aii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 Penatua Immortal Hyperfin mengeluarkan teriakan terakhir saat upaya terakhirnya untuk melarikan diri digagalkan. Yang Qi menggenggam tangannya ke kepala tetua abadi dan menuangkan kekuatan dewa ke dalam dirinya, memusnahkan jiwanya. Kemudian dia menyalakan tubuh abadinya, mengubahnya menjadi kekuatan murni. Bas! Seluruh cermin Chiliocosm mulai bergetar. Dari luar, kakak sulung dan kakak kedua penatua dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi. Cermin itu berdenyut dengan cahaya, dengan cepat menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan, lalu jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Sekarang itu tampak seperti tidak lebih dari sebuah cermin tembaga kuno yang telah melihat apa-apa selain tidak digunakan selama berabad-abad. Meskipun ditutupi dengan desain yang fantastis, itu tidak tampak luar biasa dengan cara apapun. Dengan cermin di tangan, setiap fluktuasi magis di area itu menghilang ke udara tipis. Itu cermin Chiliocosm, saudara muda, kata kakak sulung, agak skeptis. Menerimanya dari Yang Qi, dia membaliknya di tangannya dan bahkan mengirim energi sejati ke dalamnya, tanpa hasil. Ini cermin Chiliocosm, oke, kata Yang Qi. Namun, itu hanya dalam tahap awal pengembangan. Berikan waktu sebelum mencoba menggunakannya. Aku akan terus memasukkan energi sejati ke dalamnya untuk mengembangkan ruang waktunya dan mengaktifkan formasi mantra. Itu adalah item dewa, tapi sayangnya itu adalah jenis item yang bahkan tidak bisa digunakan oleh demi immortals. Bahkan kamu, kakak sulung. Jika Anda mencoba menggunakannya tanpa tubuh abadi, itu akan menyedot darah saripati Anda sebelum Anda tahu apa yang terjadi. Yang Qi menghela nafas. Setelah menyatu dengannya,
saya secara pribadi menyaksikannya layu Penatua Immortal Hyperfin. Ini adalah item yang benar-benar mendominasi. Di sisi lain, Myriad Fin Pitchfork miliknya adalah item iblis yang kuat. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Kakak sulung saya yakin Anda dapat memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Dengan itu, Yang Qi memberikan Myriad Fin Pitchfork kepada kakak sulung, yang mengambilnya dan mengembalikan cermin itu kepada Yang Qi. Saya tidak percaya kami benar-benar mendapatkan item dewa, katanya. Tidak ada jumlah energi sejati yang dia tuangkan ke dalamnya yang telah melakukan apapun. Bahkan sihir rahasiaku tidak memungkinkanku untuk menggunakannya. Mungkin saya bisa membakar beberapa umur untuk meningkatkan energi sejati saya 10 kali lipat. Namun, kehilangan umur tidak akan sia-sia. Saudara muda, Anda benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Kamu hanya demi immortal urutan keempat, tapi kamu sudah bisa menggunakan item dewa. Kamu menyanjungku, kata Yang Qi. Saya kebetulan telah memperoleh jenis seni energi kelas dewa yang paling kuat. Berkat itu, dan sejumlah faktor lainnya, gen saya telah berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Kebetulan, kakak sulung, sekarang setelah masyarakat tak terkalahkan kembali bersama, mengapa kita tidak pergi melihat harta apa lagi yang bisa kita temukan, lalu keluar dari tempat ini? Bagaimana menurutmu? Saya masih punya banyak telur cacing baptis purba. Yang harus kita lakukan adalah menetaskannya. Mereka bisa makan melalui kekosongan Myriad Worlds Monarch Chart dan memberi kita banyak manfaat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebutir telur untuk masing-masing kakak dan saudarinya. Dia awalnya memperoleh 138 telur, tetapi telah memberikan banyak sebagai hadiah kepada ayahnya, saudara kandungnya, dan berbagai anak dari klan Yang. Setelah membagikan telur kepada kakak dan saudarinya, dia hanya memiliki sekitar 80 yang tersisa. Meski begitu, itu mewakili sejumlah besar kekayaan. Luar biasa, saudara muda, kata kakak ke-16 Penatua, Pakis Bunga. Kamu pasti pantas menjadi penerus guru. Betapa murah hati Anda. Kami melakukan pencarian sendiri setelah kami tiba di sini, tetapi tidak ada dari kami yang dapat menemukan bahkan satu pun cacing baptis purba. Tapi ini dia, memberi kita semua telur cacing baptis. Cukup mengobrol, kakak ke-16 junior, kata kakak sulung. Cepat dan gabungkan dengan telur, dan tetaskan cacing baptis. Kemudian kita akan melihat apa lagi yang dimiliki oleh saudara muda Yang Qi untuk kita. Kakak sulung adalah tipe yang mengambil tindakan cepat dan tegas, dan sudah mulai mengisi telur dengan vitalitas intisari. Sesaat kemudian, telur itu pecah dan cacing baptis muncul, yang diserap oleh kakak sulung ke wilayah dantiannya. Senyum lebar merekah di wajahnya. Dengan cacing baptis, saya tidak hanya akan dapat mencapai terobosan saya berikutnya, tetapi saya harus dapat memanfaatkan kekuatan dunia abadi di atas sebelum kenaikan. Aku seharusnya bisa membentuk tubuh abadi lebih awal. Menurut teks-teks Taois kuno yang saya baca, membentuk tubuh abadi di dunia abadi sangat berbahaya. Tetapi melakukannya di dunia fana jauh lebih aman dan akan menghasilkan manfaat besar setelah kenaikan. Aku juga bisa membantumu, kata Yang Qi sambil tertawa. Begitu aku menerobos ke urutan ke-8 dan menjadi demi immortal universal, aku akan bisa merobek celah ke surga dan memanen kekuatan dan hukum magis dari dunia abadi. Selanjutnya, sistem planet Sage Monarch saya memiliki formasi abadi yang dapat terhubung ke salah satu yang tertinggi dari semua dunia abadi, surga Tusita. Dengan hukum magis dari sana, menciptakan tubuh abadi seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Brother dan Sister Penatua, kenaikan Anda tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Tapi begitu itu terjadi, kita akan menaklukkan surga Kaisar Titan, dan Anda akan menjadi penguasa baru dunia abadi. Kakak sulung terkesiap. Surga Tusita. Menurut teks Taois paling kuno, meskipun ada miliaran pesawat yang membentuk dunia abadi, mereka semua diatur ke dalam 33 tingkat. Dan hanya yang tertinggi di antara mereka yang berbatasan dengan ruang waktu tanpa kematian, kerajaan para dewa. Salah satu pesawat tingkat yang sangat tinggi itu adalah surga Tusita. Tepat, tambah kakak kedua Penatua. Meskipun ribuan dan ribuan sistem planet dari dunia fana tidak dapat dibandingkan dengan satu dunia abadi, faktanya adalah bahwa surga Kaisar Titan adalah jenis dunia abadi terendah. Adapun seperti apa lokasi tingkat tinggi seperti surga Tusita, kami tidak tahu. Kakak sulung, Anda yang paling berpengetahuan di antara kami semua, apakah Anda tahu sesuatu tentang surga Tusita? Ini adalah tempat yang sangat misterius. Seharusnya, bahkan potongan energi terkecil dari sana dapat mengarah pada kemajuan kultivasi yang luar biasa. Saya bahkan mendengar bahwa orang yang lahir di sana keluar sebagai makhluk abadi. Jika kita benar-benar memiliki akses ke hukum magis dari surga Tusita,
maka membentuk tubuh abadi akan membuat kita berjuta-juta kali lebih kuat daripada makhluk abadi dari surga Kaisar Titan. Dan begitu kita naik ke sana, kita akan mampu mendominasi siapapun yang kita hadapi. Yang mengatakan, saudara muda, saya khawatir tujuan Anda agak terlalu tinggi. Bagaimanapun, itu dibangun di atas anggapan bahwa Anda dapat menaklukkan dan menyatukan seluruh dunia fana, dan membangun jaringan hukum mistis untuk memberi Anda kekuatan iman. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika Anda bisa melakukannya, menaklukkan surga Kaisar Titan tidak akan menjadi masalah. Konon, ayahmu adalah orang yang sangat kuat. Saya telah melihat apa yang bisa dia lakukan, dan Anda pasti tidak bisa meremehkannya. Kehendaknya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan dunia abadi. Apa yang Ki berkata, kepalanya berputar saat matanya terkunci pada kakak sulung. Apakah kamu mengatakan kamu sudah bertemu ayahku, kakak sulung? Sudah, meskipun saya tidak bisa membaca banyak tentang dia. Dia orang yang muram yang tidak pernah bicara. Namun, ketika dia kehilangan kesabaran, itu seperti badai petir dari surga. Kembali di masa Kolegium Kaisar Titan, bahkan rektor tertinggi dan para penggagasnya seperti jangkrik di musim dingin ketika di hadapannya. Rupanya, dia adalah masa depan, dan sangat dekat dengan penguasa surga Kaisar Titan. Dari itu saja, sudah jelas dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Aku bahkan mendengar satu cerita yang menyiratkan bahwa penguasa Titan Emperor Heaven takut padanya. Yang Ki hampir terpesona dengan kejutan. Masa depan kakak sulung, Anda tahu tentang yang akan datang. Tentu saja, yang akan datang adalah salah satu tokoh paling misterius di seluruh langit dan bumi. Untuk berbagai alasan, mereka dapat melakukan perjalanan dari masa depan ke masa sekarang. Ada juga orang-orang spesial lainnya. Misalnya, yang lalu dapat melakukan perjalanan dari masa lalu ke masa sekarang. Dan ada juga orang yang disebut yang abadi. Tapi saya pikir yang paling kuat dari mereka semua adalah yang tak bernasib. Kakak sulung tampaknya tidak menahan apapun dan menjelaskan semua yang dia tahu. Aku tak bernasib, kata Yang Qi, masih sedikit tercengang. Apa kali ini, kakak sulung yang bereaksi dengan kaget. Saudara muda, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tak bernasib? Itu bukan masalah bercanda. Yang tak bernasib memiliki musuh di mana-mana. Menurut teks-teks Taois kuno, mereka pasti berakhir menjadi sasaran sejumlah makhluk abadi, gerombolan iblis, banyak iblis, dan bahkan sekte sesat. Kelompok seperti itu ingin mengekstrak dan memurnikan jiwa mereka untuk melarikan diri dari sungai nasib dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Saudara muda, Anda pasti tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, itu akan membawa bencana di kepala Anda. Pada titik ini, kakak kedua penatua tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, saudara muda, kita semua bersama-sama. Siapapun yang mencoba membunuh salah satu dari kita akan mendapati diri mereka mati di tangan kita. Tidak heran guru menyuruh kita untuk mengikuti saudara muda Yang Qi. Jika kita tetap dekat dengannya, yang tak bernasib, maka kita dapat melarikan diri dari sungai takdir dan membuka prospek masa depan yang tak terbatas. Ayo, kakak-kakak, Sword Seventeen berkata, kita membuang-buang waktu terlalu banyak. Mari kita cari tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita perlu mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi sebelum itu, kita harus memanfaatkan harta apapun yang bisa kita temukan. Dan kita perlu mewaspadai pemuda berbaju kuning dengan gaya rambut cerewet itu. Pria muda berbaju kuning dengan potongan bascut, kakak sulung bertanya. Siapa itu? Sword Seventeen telah meninggalkan aspek itu dari ceritanya sebelumnya. Sekarang, dia melanjutkan untuk menjelaskan tentang pemuda berbaju kuning itu, dan ketika cerita itu selesai, semua orang berdiri dalam keheningan sejenak. Akhirnya, kakak sulung berkata, ini besar. Jadi, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart itu berarti dia berada di jalur untuk mendapatkan kendali penuh atas itu. Dan jika itu terjadi, kita dalam masalah besar. Future Honest sangat misterius, dan tidak bisa dianggap enteng. Dan jika dia memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer, itu membuatnya semakin berbahaya. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Saya tidak akan terlalu mengkhawatirkannya, kata kakak kedua penatua. Mengingat kemampuan Junior 18 Brother, menurutku dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, aku ragu ada orang yang bisa menahannya. Selain itu, dia bahkan menguasai cermin Chiliocosm, item dewa. Diperingatkan sebelumnya, dan Junior Brother pasti tidak akan terkejut. Kamu benar sekali, kata Yang Qi. Seni energiku telah mencapai titik di mana aku bisa memanipulasi nasib itu sendiri.
Aku akan mengawasi anak berbaju kuning itu, dan begitu kita kembali ke dunia luar, aku akan menanganinya seperlunya. Untuk saat ini, mari kita awasi dia. Mari kita pergi. Ada banyak harta yang bisa didapat di sini, ditambah lebih banyak cacing baptis purba. Bahkan di dunia abadi, cacing baptis purba hampir punah. Ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka menyebar. Dia benar, kata kakak sulung. Dalam catatan kuno, dikatakan bahwa penguasa tertentu dari dunia abadi akan mengumpulkan cacing baptis, memurnikannya, dan kemudian mengubahnya menjadi cacing kekacauan primordial, yang akan mereka gunakan untuk naik ke dunia legiun dewa. Tentu saja, Gatworms secara alami dapat berevolusi menjadi primordial Chaos Worms, memungkinkan mereka untuk membuka celah dalam kekacauan primordial yang tak terbatas. Kakak sulung tampaknya menjadi sangat bersemangat. Tanpa ragu, semua brother dan sister terbang ke udara dan menuju lebih dalam ke Myriad Worlds Monarch Chart, berharap menemukan persimpangan dunia yang tepat untuk dimasuki. Bagan Raja Myriad Worlds sebenarnya lebih besar dari dunia abadi, sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menghabiskan seumur hidup di dalamnya dan masih tidak pernah kehabisan persediaan harta karunnya. Itu pada dasarnya adalah item dewa yang sangat besar. Pada perjalanan pertama Yang Qi ke sini, basis kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak mengetahui bagaimana tempat itu bekerja. Tapi sekarang segalanya jauh lebih jelas. Bahkan, mata tuannya bisa melihat banyak persimpangan dunia di kejauhan. WHIZZZ. Tiba-tiba, dia melambat dan melihat labirin ruang waktu yang jauh. Cermin Chiliocosm bergetar, dan cahaya tembaga keluar darinya. Seketika, labirin ruang waktu hancur dan sebuah aula istana terungkap, melaju melalui ruang waktu, berkedip-kedip dengan cara yang membuatnya hampir mustahil untuk dilacak. Aula surga istana perpisahan duka. Pedang 17 berteriak, pasti ada 30 dari mereka. Kita harus mendapatkan mereka. Kamu benar, kata Yang Qi. Kekuatan lebih dari 30 aula dari gabungan istana surga perpisahan berkabung akan luar biasa. Biasanya, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menerimanya. Tapi dengan cermin Chiliocosm, aula itu tidak akan bisa lepas. Cermin adalah benda dewa yang dapat membalikkan ruang waktu, membalikkan 5 fase, mengubah posisi yin dan yang, dan menjungkir balikkan kosmos. Yang Qi dengan cepat mengirim energi sejati ke dalamnya, dan cermin bersinar terang. Ruang berdesir, dan cahaya mengunci aura-aula istana surga perpisahan berkabung. Seketika, bayangan aula istana surga perpisahan berkabung menjadi terlihat di dalam cermin. Mengerti. Transformasi dari cermin Chiliocosm mengandung hukum magis Dao para dewa. Dia memutar cermin dan cahaya berubah, menembus ruang waktu tanpa usaha sama sekali. Yang Qi dan semua orang mengikuti cahaya yang bersinar ke bagian yang tidak diketahui. Akhirnya, mereka melihat lebih dari 30 aula istana surga perpisahan berkabung di depan, terkunci di tempatnya oleh cahaya dari cermin Chiliocosm. Ada 36, kata Yang Qi, dibentuk menjadi formasi mantra dengan kekuatan 36 konstelasi Empyrean. Kekuatan seperti itu, tanpa item dewa seperti Chiliocosm Mirror, tidak mungkin menghadapi formasi ini. Dia mengulurkan tangannya, menggunakan tangan Mahadewa yang esa dalam kombinasi dengan cermin Chiliocosm untuk menciptakan lubang hitam yang menyedot semua 36 aula. Dengan mereka, kerajaannya di neraka Mahanata akan menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Istana surga perpisahan berkabung awalnya dibuat sebagai item dewa oleh Raja Berkabung, dan sama mendalamnya dengan jimat ular kekaisaran. Pada saat yang sama ketika Yang Qi baru saja akan meletakkan tangan di aula istana surga perpisahan berkabung, sebuah lubang cacing besar tiba-tiba muncul agak jauh dan gelombang kejut besar diluncurkan saat cacing baptis seukuran planet muncul dari dalamnya. Terlihat di kepalanya adalah garis-garis kuno Dao keabadian tanpa diduga, ini adalah cacing baptis purba di tingkat penghancur. Itu begitu kuat sehingga kehadirannya saja menyebabkan ruang waktu di daerah itu bergetar hebat. Itu menerjang ke depan dan langsung melahap 36 aula istana surga yang berkabung. Bajingan kecil, pikir Yang Qi, aku bisa naik ke dunia surgawi di atas dengan aula itu. Saya membutuhkan mereka untuk membuat lorong. Sayangnya, ini adalah Gatworm tingkat patriark yang abadi yang hampir tidak mungkin untuk dilawan. Namun, Yang Qi hanya menggeram, kemarilah. Dan memutar cermin Chiliocosm ke arahnya. Saat itulah suara seorang wanita muda terdengar. Apa cermin Chiliocosm itu barang dewa? Aku tidak percaya semut sepertimu bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Baru saat itulah Yang Qi menyadari bahwa seorang wanita muda berdiri di atas kepala cacing baptis. Tanpa diduga, cacing baptis tingkat abadi telah muncul, ditunggangi oleh seorang wanita muda. Wanita seperti apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan cacing baptis Demolisher?
Gen Gatwem secara otomatis 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, dan semuanya memiliki garis keturunan dewa. Untuk salah satu dari mereka untuk mencapai tingkat budidaya abadi adalah hal yang hampir tidak bisa dipahami. Bahkan 100 orang abadi biasa yang bekerja bersama akan berakhir dikonsumsi oleh sesuatu seperti itu. Mempertimbangkan itu, tidak diragukan lagi bahwa wanita ini, setidaknya, abadi. Dan tidak mungkin dia adalah Void Demolisher tahap pertama. Baik Elder Immortal Hyperfin dan utusan abadi yang kita telah tangkap adalah Void Demolishers tahap pertama, orang-orang yang bisa menghancurkan kekosongan dan menggunakannya untuk menciptakan tubuh abadi yang sejati dan nyata. Adapun kakak sulung, dan bahkan Lei Jiushu, mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh pencerahan dao penghancuran, tetapi baru mencapai tingkat paling dasar, penghancuran kekosongan. Wanita muda ini, bagaimanapun, memiliki aura yang sangat berbeda dari Penatua Immortal Hyperfin. Dia tidak berada di tahap pertama, melainkan tahap kedua, membuatnya menjadi penghancur luar angkasa. Menurut teks-teks Taois kuno, tingkat penghancuran dipecah menjadi 9 tahap, yang masing-masing membutuhkan pencerahan dari berbagai hukum magis Dao keabadian. Tahap pertama adalah Void Demolishing, di mana seseorang menciptakan tubuh abadi. Yang kedua adalah Space Demolishing, di mana seseorang menembus ruang dan mengolah realitas. Yang ketiga adalah pemusnahan pikiran, di mana seseorang menghancurkan pikirannya sendiri dengan tujuan menciptakan pikiran baru. Pikiran baru itu dapat digunakan untuk menciptakan keterampilan abadi yang tak terbatas, sihir yang tak tertandingi, dan dewa baru yang luar biasa. Dari level ini, dikatakan bahwa satu pikiran dapat menciptakan dunia. Adapun tingkat penghancuran di luar itu, mereka sangat misterius. Misalnya, salah satu levelnya adalah Origin Demolishing, yaitu tentang menghancurkan esensi untuk menyatu dengan alam semesta dan menyesuaikan diri dengan Ionic Dao. Orang-orang seperti itu, yang menjadi tidak bisa dibedakan dari esensi alam semesta, seperti kaisar di antara yang abadi. Apa yang dilakukan seseorang sekuat ini di Myriad Worlds Monarch Chart, itulah yang dipikirkan oleh Yang Qi dan kakak sulung saat mereka bertukar pandang, lalu melihat kembali ke cacing baptis besar yang baru saja mengambil 36 aula di Istana Surga Perpisahan berkabung. Untuk saat ini, keduanya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Siapa kamu? Pikir Yang Qi. Meskipun dia tidak menekan pertarungan saat ini, dia tidak akan membiarkan situasinya turun begitu saja. Roda takdir sudah berputar di atas kepalanya, memungkinkan dia untuk menilai kekuatan bertarung wanita muda itu. Dia perlu tahu secepat mungkin apakah dia bisa melawannya, atau mungkin membunuhnya dan mengambil cacing baptisnya dan aula-aula Istana Surga Perpisahan berkabung. Butuh banyak usaha untuk membuat cermin Chiliocosm miliknya, lalu menggunakannya untuk melacak aula Istana Surga Perpisahan berkabung. Dia membutuhkan mereka untuk memperkuat kerajaannya di neraka, yang merupakan benteng pertahanan yang sangat penting bagi klannya. Akulah yang melacak aula Istana Surga Perpisahan berkabung itu. Yang Qi berkata dengan keras. Apa yang memberimu hak untuk mengambilnya dariku? Meskipun dia memasang ekspresi tersinggung ke wajahnya, hatinya sudah berdenyut dengan niat membunuh. Dia juga bersiap untuk menggunakan roda takdir dan cermin Chiliocosm untuk melepaskan sambaran petir, jika perlu. Wanita muda di cacing baptis mengenakan pakaian merah yang elegan dan benar-benar menatap Yang Qi dan yang lainnya dari Invincible Society. Sambil mendengus dingin, dia berkata, siapa kalian? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Anda bahkan tidak memiliki tubuh abadi. Anda manusia, budak demi immortal yang terbaik. Dari semua orang di sini, hanya kamu dia menunjuk kakak sulung, berada di tingkat penghancur, dan siap untuk menjadi abadi. Sepertinya Anda memiliki garis keturunan dewa juga. Nah, dalam hal ini, saya akan menjelaskan bahwa saya adalah perwira abadi dari Neon Red Heaven, di sini di Myriad Worlds Monarch Chart mencari harta karun. Menatap tajam pada kakak sulung, dia berkata, kamu. Siapa namamu? Aku akan memberitahumu namaku ketika kamu memberi kami aula Istana Surga Perpisahan Duka, jawabnya. Kakak sulung jelas orang yang sangat galak, dan sama sekali tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan wanita muda ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kan? Katanya, ekspresinya berubah sangat dingin. Yah, seorang jenius sepertimu dengan garis keturunan dewa akan menjadi budak yang hebat. Soalnya, Neon Red Heaven dapat membuat lorong ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Kalian terjebak di sini tanpa jalan keluar, tapi aku bisa kembali ke Neon Red Heaven kapan saja. Aku akan memberimu tawaran. Bunuh rekanmu dan tunduk padaku. Jika Anda melakukannya, saya akan membawa Anda bersama saya ketika saya pergi. Apa jalan menuju dunia abadi, pikir Yang Qi.
Wanita ini bukan dari suatu tempat di dunia fana, dia dari atas. Saya belum pernah mendengar tentang Neon Red Heaven sebelumnya. Mereka membuka jalan di sini. Tingkat sihir apa yang terlibat dalam hal itu pasti jalan sementara, tapi bahkan itu pasti sangat mahal untuk diproduksi. Jika saya bisa menangkap wanita ini, mungkin saya bisa menggunakan lorong itu untuk melihat surga merah neon ini. Bahkan ketika Yang Qi merenungkan tindakan selanjutnya, kakak sulung berteriak, apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau semacamnya? Tiba-tiba, dia tampak seperti pedang tajam yang tidak terhunus, auranya tidak mematikan dan mampu membantai makhluk hidup apapun yang ditemuinya. Kakak sulung sudah lama menjadi ahli top di antara para ahli top. Ditambah lagi, dia sangat diuntungkan di Myriad Worlds Monarch Chart, bahkan sebelum Yang Qi memberinya telur Gatwom. Sekarang setelah dia memiliki cacing baptisnya sendiri, dia bahkan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap hukum ruang angkasa yang saleh dan telah maju ke tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Fakta bahwa wanita dari Neon Red Heaven ini telah menyarankan agar dia membunuh saudara dan saudari juniornya, lalu mengakui kesetiaan padanya, hanya membuatnya ingin menebangnya. Saya ingin melihat dengan tepat apa yang dapat dilakukan oleh makhluk abadi yang sebenarnya. Biarkan Dewa Perang datang. Dao hebat untuk mendominasi luar angkasa. Aliran energi hitam terbang keluar dari telapak tangannya yang tidak lain adalah item iblis yang baru saja diberikan Yang Qi kepadanya, Myriad Vince Pitchfork. Yang Qi telah memurnikan energi iblis dalam item dengan darah satu dewa, menjadikannya murni dan suci. Sekarang itu seperti kombinasi antara dewa dan iblis, ekspresi dari jalur kultivasi yang benar dan yang jahat. Segera setelah kakak sulung melepaskannya dalam serangan, energi iblis meletus, menyebabkan seluruh area berubah menjadi kerajaan iblis-iblis. Orang bodoh yang sembrono, teriak wanita muda berbaju merah. Melambaikan tangannya dengan jijik, dia berkata, pelangi ilahi turun dunia 5 warna mimpi debu merah kekosongan besar dan tanpa batas. Hukum ruang angkasa yang saleh tampaknya meratap ketika debu merah yang tak terbatas dan berkilau menyebar memenuhi area itu. Itu memikat, menyebabkan seluruh dunia berputar seolah-olah alasan telah berakhir untuk selamanya. Bahkan hukum magis ditekan. Tiba-tiba, pusaran besar muncul, yang membuat energi iblis kakak sulung menjadi tidak teratur dan menyebabkan dia terhuyung mundur, energi aslinya dalam kekacauan. Tanpa diduga, dia bahkan hampir tidak cocok untuk wanita muda ini. Dia adalah seorang ahli yang melampaui Void Demolishers, seorang abadi sebenarnya yang hampir tak terkalahkan di dunia fana. Aku mencoba memberimu wajah, orang menyebalkan, tetapi kamu menolak. Saya tidak tahu bagaimana Anda manusia bisa masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, tetapi jika Anda berpikir Anda akan mengambil harta terbesarnya maka Anda gila. Kami dari Neon Red Heaven telah mempertaruhkan klaim kami untuk semuanya di sini. Kamu dan kamu, beri aku item iblis itu dan cermin Chiliocosm itu. Langsung, untuk kutu sepertimu memiliki item dewa adalah penghinaan murni. Bahkan saat dia berbicara, dia melepaskan aliran kehendak ilahi dalam serangan mematikan. Cahaya menyilaukan melesat dari matanya, cahaya yang bisa menembus kehampaan dan mengakhiri dunia. Itu menciptakan bunga 5 warna aneh yang meluncur ke arah kakak sulung, secara bersamaan mengerahkan gaya gravitasi yang kuat. Bahkan, tampaknya cukup kuat untuk menyedot banyak planet. Darah menyembur keluar dari mulut kakak sulung, namun dia tidak tampak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan seni energi yang sangat kuat. Gunung dan sungai yang luas sungguh, surga itu menyenangkan. Sebuah suara yang sangat kuno mulai melantunkan dari lubuk jiwanya, dan meskipun itu tidak setingkat dengan Eternal Heavenly Area, itu jelas sebuah mazmur yang ditulis oleh Dewa Roh kuno. Tangannya mengepal dan energi vitalnya mulai melonjak, membuatnya tampak seperti gunung atau sungai yang memancarkan aura ion yang tak berubah. Teknik tinju apa itu, kata wanita muda berbaju merah, tampak agak terkejut. Tapi kemudian niat membunuhnya melonjak dan dia mengulurkan jarinya untuk mengirim kekuatan penghancur ke serangan tinju, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang sangat besar untuk memusnahkan monster yang sempurna. Laut dan samudera yang luar biasa sungguh, air menyegarkan. Teknik tinju kakak sulung berubah lagi, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar bergulir di udara, energi sejatinya seperti laut yang bisa menenggelamkan seluruh dunia dengan kesengsaraan dan kehancuran. Ketika pukulan ini disambut oleh wanita muda berbaju merah, cacing baptisnya tiba-tiba melepaskan tangisan panjang kesakitan. Ditindas! Teriak wanita muda itu, melemparkan tangannya ke depan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus membakar darah saripatimu. Anda telah memaksa saya untuk menggunakan 30% dari kekuatan saya untuk berurusan dengan Anda, budak. Pasti akan sangat berharga untuk mendapatkanmu. Raja ikonoklastik sungguh, royalti menggema.
Pada saat itu, kakak sulung tampaknya tergelincir ke dalam keadaan tanpa emosi saat dia menggunakan cadangan terdalamnya. Matanya menjadi hitam saat dia menjadi kosong, tetapi tidak kosong, tapi kosong. Dia tampaknya mengesampingkan seluruh alam semesta, dan memanfaatkan kekuatan kelahiran kembali nirwana untuk mendorong teknik tinjunya ke batas absolut, sesuatu yang melampaui ruang waktu. Seolah-olah dia telah melangkah ke kerajaan abadi para dewa. Dia tampak seperti seorang raja, berdenyut dengan dao paling kerajaan, agung, dan semuanya terfokus pada tinjunya. Mustahil untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana tinjunya bergerak. Itu melemparkan energi vital ke dalam kekacauan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan menghancurkan energi vital wanita muda itu, membuatnya tersandung ke belakang. Tinju pembunuh Dao of Monarchs. Kakak sulung menggeram, akhirnya mengungkapkan teknik yang dia gunakan. Bagus. Kekuatan 50%. Teriak wanita muda itu dengan marah, niat membunuhnya mendidih. Saya akan membunuh kamu. Sayang sekali aku harus kehilangan seorang jenius sepertimu, dan aku lebih suka membuatmu tetap hidup. Tapi karena kamu menolak untuk mundur, aku akan menggunakan 50% kekuatanku. Aku tidak percaya seseorang dari dunia fana memaksaku melakukan ini. Pertunjukan agung Anda berakhir sekarang. Gelombang kekuatan tampaknya datang dari dunia abadi itu sendiri dan menyatu dengan wanita muda itu saat dia mempersiapkan serangan mematikan terakhir. Satu pikiran berfokus pada debu masa lalu hati dan pikiran pada mantan lupakan masalah lama masa depan jiwa yang tidak terbatas. 1. Wanita muda berpakaian merah berbicara 16 karakter untuk memenuhi teknik sempurna kakak sulung, tinju pembunuh Dao of Monarchs. Dia menggunakan 50% dari keseluruhan kekuatannya. 2. Dan ketika dia mengatakan masa depan jiwa yang tidak terbatas, semua langit dan bumi berubah warna dan benda-benda langit bergeser. Tao besar hancur, dan semua ciptaan tampak runtuh. Seolah-olah akhir dari seluruh alam semesta telah tiba, membuat seseorang merasa benar-benar tersesat dalam jiwa dan raga. Badai destruktif menyapu dari telapak tangan wanita muda itu untuk menyapu kakak sulung, sepenuhnya menutupi dirinya. Pada titik ini, cacing baptis tingkat abadi membuka mulutnya, seolah-olah sedang bersiap untuk mengkonsumsi Yang Qi dan semua orang. Gemuruh. Saat itulah Yang Qi akhirnya bergerak. Dia tahu bahwa kakak sulung akhirnya mencapai batasnya. Killing Fish of the Dao of Monarchs-nya sangat mendalam dan misterius, tetapi sebenarnya merupakan serangkaian teknik yang tidak lengkap. Sebagai contoh, jika Yang Qi hanya terbatas pada 3 posisi pertama dari tinju aula surga dan tangan dari satu dewa, dia akan berada dalam kerugian besar. Mempertimbangkan situasinya, dia tidak menahan apapun. Sampai sekarang, dia telah menggunakan Well of Fate untuk menyembunyikan auranya dan kemampuannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia tidak ingin wanita muda berbaju merah itu tahu apa-apa tentang dia. Tapi kemudian dia tiba-tiba meledak dengan serangan yang bisa menghancurkan 3.000 dunia dan menghancurkan apapun yang ada di dunia. Saat dia melepaskan tangan Mahadewa yang esa, dia langsung menuju posisi paramita. Lautan kepahitan yang tak terbatas muncul, dengan Yang Qi di tengahnya. Dia seperti penyelamat dunia, seseorang yang membawa harapan dan berkah tanpa akhir bagi semua makhluk hidup. Kedalaman sebenarnya dari tangan satu dewa dipajang. 3. Lagi pula, tujuan sebenarnya dari tangan Mahadewa yang esa bukanlah untuk menghancurkan orang-orang di dunia, tetapi untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke dalam kerajaan surga yang abadi. Fluktuasi energi vital segera menghentikan semua kekuatan destruktif yang telah dilepaskan wanita muda itu. Alam semesta kembali ke keadaan semula, dan cacing baptis mulai gemetar dan menatap Yang Qi dengan ketakutan. Tiba-tiba, ia menyadari jauh di lubuk hatinya bahwa orang ini adalah seseorang yang tidak bisa dilawannya. Itu segera mundur dari kakak sulung, memungkinkan Yang Qi membawanya ke surga legiun dewanya. Kakak sulung, apa yang kamu katakan bahwa teknik tinju itu disebut tinju pembunuh Dao of Monarchs ini jelas merupakan seni energi kelas dewa yang menakjubkan. Sayang belum lengkap. Itu benar, saudara muda, ini adalah tinju pembunuh dari Dao of Monarchs. Saya mendapatkannya di sini di Myriad Worlds Monarch Chart ketika saya merasakan lokasi yang dipenuhi dengan keinginan dan kekuatan misterius. Itu sebenarnya berasal dari salah satu saudara angkat Raja Immortal Slayer, seorang raja jahat bernama King Homichide. Itu pasti sesuatu pada tingkat Legiun Dewa. Ini memiliki total 7 sikap, yang masing-masing sesuai dengan seperangkat kebijaksanaan kuno. Jika Anda menguasai semua kuda-kuda, Anda sebenarnya bisa membantai dewa. Sayangnya, apa yang saya peroleh tampaknya hanya sebagian dari sisa kekuatan King Homichide, dengan hanya 3 kuda-kuda. Jika saya punya waktu untuk terus mencari di Myriad Worlds Monarch Chart,
mungkin saya bisa menemukan 4 lainnya. Dari nada suaranya menjelang akhir, dia jelas tidak senang hanya memiliki 3 gerakan yang dia lakukan. Namun, dia mentransmisikan 3 sikap yang dia tahu kepada Yang Qi dengan sebuah pemikiran. Gunung dan sungai yang luas sesungguhnya surga itu menggembirakan. Laut dan samudera yang luar biasa sesungguhnya air menyegarkan. Raja ikonoklastik sesungguhnya, royalti menggema. Setiap sikap dipenuhi dengan transformasi tak terbatas dari gunung, laut, surga, raja, kekuatan surgawi, dan banyak lagi. Ketika digabungkan, mereka dapat menyebabkan hasil yang mematikan. Kekuatannya tidak melebihi tangan satu dewa, tapi sayangnya klon abadi Yang Qi tidak bisa menggunakan tangan satu dewa. Kesembilan sikap itu hanya bisa dikembangkan oleh diri sejati Yang Qi. Oleh karena itu, jika dia memberikan ketiga kemampuan ini ke klonnya, itu akan membuatnya lebih kuat dan lebih mampu membantai makhluk abadi. Kakak sulung, kenapa kamu tidak mundur sementara aku membunuh wanita ini? Dengan itu, Yang Qi melangkah maju dan menatap wanita muda di kepala Gatwem. Cacing seukuran planet telah menyusut sampai hanya beberapa ribu meter dari ujung ke ujung, dengan banyak prolek. 4. Adapun wanita muda itu, dia jelas terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia bisa menebak bahwa Yang Qi akan memiliki seni energi yang cukup kuat untuk menghancurkan energi aslinya. Rupanya saya tidak memperhatikan situasinya, katanya. Jadi, kami memiliki ahli top lainnya di sini. Kamu adalah demi immortal kuat urutan keempat, tetapi seni energimu jauh, jauh lebih kuat dari itu. Yang mengatakan, Anda masih lemah, dan Anda jelas tidak memahami kesenjangan besar antara abadi sejati seperti saya dan manusia seperti Anda. Benar-benar abadi, Yang Qi berkata dengan senyum mengejek. Saya baru saja bertemu dengan makhluk abadi sejati, lainnya, seseorang bernama Elder Immortal Hyperfin. Dia mencoba mengambil cermin Ciliokosem saya, jadi saya membunuhnya dan menjadikannya robot roh baru cermin itu. Tapi mungkin aku harus menggantikannya dan membuat Anda otomat semangat baru. Yah, bukankah kamu lucu? Saya yakin telah bertemu banyak karakter menarik dalam perjalanan ke Myriad Worlds Monarch Chart ini. Bukannya marah, dia malah terlihat geli. Dengan mata berkilauan, dia melanjutkan, saya orang yang sangat berpangkat tinggi di Neon Red Heaven. Anda bisa memanggil saya Immortal Officer Valen Red. Anda tampak lebih kuat dari kakak sulung Anda ini, jadi mengapa tidak bergabung dengan saya? Saya akan melupakan segala kekasaran dan penistaan sampai saat ini, dan bahkan memberi Anda posisi yang sangat tinggi. Tidak ada satupun masyarakat jelek di dunia fana yang akan membantu Anda. Dan jika Anda pergi ke dunia abadi sendirian, Anda bisa saja ditangkap, kehilangan energi vital Anda, dan dibunuh. Oh, jadi Anda merekrut? Yang Qi tertawa. Sayangnya, saya belum pernah mendengar tentang ini. Apa itu surga merah neon? Mungkin jika Anda berasal dari surga Tusita atau tempat seperti itu, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda. Dan sayangnya, basis kultivasi Anda tidak mengesankan sama sekali. Mungkin jika Anda seorang Godmid, saya mungkin menganggap Anda serius. Wajahnya berubah muram, dia berkata, baik. Jika Anda menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Akan sia-sia bagi talenta sepertimu untuk berakhir terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi dengan senang hati aku menawarkan untuk membawamu bersamaku. Tapi Anda memperlakukan saya seperti lelucon. Nah, sekarang Anda keluar dari peluang. Satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda lakukan sekarang adalah mati. Potong omong kosongnya. Serahkan aula istana surga perpisahan berkabung itu dan Anda mungkin selamat dari pertemuan ini. Sejujurnya, Yang Qi sedang tidak ingin bercanda. Tidak menunggu jawaban, dia memanggil tombak Dewa Infernal, yang menyala dengan nyala api saat dia menikamnya di udara. Itu bukan Sagevire, melainkan api malam dan kematian. Siapapun yang melihat api seperti itu akan diingatkan tentang pancaran terakhir matahari terbenam dan tenggelam dalam keadaan pikiran yang sedih. Tombak Dewa Infernal telah meningkat bersama dengan Yang Qi, dan saat ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Faktanya, itu hampir seperti item dewa. Pada saat yang sama, itu pada dasarnya adalah bagian dari dirinya dan dia dapat menggunakannya dengan keterampilan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Perintahnya jauh melampaui kemampuannya untuk menggunakan cermin Ciliokosem. Saat tombak itu menikam, menembus semua yang ada di jalurnya, tombak itu muncul tepat di depan Immortal Officer Valen Red. Biasanya, Gatwem Purba memberikan komando tertinggi atas ruang dan dikelilingi dengan distorsi ruang waktu yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mendekati mereka tanpa persetujuan mereka. Bahkan tidak abadi. Karena itu, Immortal Officer Valen Red tidak melihat bagaimana orang bisa mendekatinya,
apalagi menembus pertahanan kerajaan pribadinya. Tapi tidak ada penghalang seperti itu yang bisa menghentikan tombak Dewa Infernal Yang Qi. Dalam sekejap mata, Immortal Officer Valen Red akan ditikam di dahi. Serangan jari yang merusak dewa. Teriaknya, tidak ragu-ragu untuk menggunakan seni energi kelas dewa. Namun, ini sepertinya bukan sesuatu yang murni yang diciptakan oleh Dewa Roh, melainkan sesuatu seperti seni iblis dari iblis-iblis di neraka. Rupanya, itu adalah perpaduan antara kebenaran dan kejahatan yang mengandung sesuatu dari roh dewa yang tidak diketahui. Saat jarinya teracung, itu memancarkan kemuliaan kejahatan dan kekudusan yang digabungkan, sesuatu yang dapat merusak dewa. Yang kudus akan rusak, yang tanpa kematian akan tersebar. Tiba-tiba, Immortal Officer Valen Red tampak berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dualitas yin dan yang tarian kebenaran dan kejahatan. Itulah satu-satunya kebenaran abadi di surga dan bumi. Senang, serangan jari yang merusak dewa menyentuh tombak dewa neraka. Baik Yang Qi dan Immortal Officer Valen Red gemetar sebagai hasilnya, namun mereka tampak seimbang dan tidak ada yang mundur. Mahadewa berjalan melewati segudang dewa. Gatwem Immortal Officer Valen Red menyusut lebih jauh, menyebabkan gelombang kejut bergulir yang tampak seperti dewa yang berkeliaran di antara jutaan demi jutaan dunia abadi. Cermin Ciliokosem. Yang Qi mengulurkan cermin Ciliokosem, secara bersamaan memotong jarinya hingga terbuka dan menggunakan darah yang tercurah untuk menggambar-gambar di permukaan cermin. Akibatnya, cermin itu seolah-olah terhubung dengan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan aliran cahaya dewa memancar dari dalam. Sebuah kerajaan tembaga menyebar dan cermin Ciliokosem menghilang, digantikan oleh dunia yang sebenarnya Ciliokosem. Gemuruh. Tak satu pun dari teknik Immortal Officer Valen Red yang tak terhitung jumlahnya bisa membantunya saat ini. Dia dicengkeram oleh hukum magis dari cermin Ciliokosem, dan bahkan cacing baptisnya tidak bisa membebaskan diri darinya. Sekarang cermin itu telah menjadi cabai besar dunia, keganasannya yang sebenarnya telah diperlihatkan. Cermin Ciliokosem kuat, katanya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memiliki item dewa juga roda emas kepunahan nirvanik? Cahaya keemasan berbentuk roda dengan 8 sisi, yang masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Saat berputar, ia mengirimkan lebih banyak cahaya keemasan, yang menyebabkan dunia tembaga yang diciptakan oleh cermin Ciliokosem mulai bergetar. Dua item dewa bentrok, melepaskan badai kehancuran liar. Aku tidak percaya dia memiliki item dewa juga. Kakak sulung bergumam. Dia pasti menemukannya di sini di Myriad Words Monarch Chart. Saya telah membaca tentang Golden Well of Nirvanic Extinction dalam teks-teks Taois kuno tertentu. Itu diciptakan oleh Dewa Kepunahan, yang bertarung dengan Raja Pembunuh Abadi sendiri. Rupanya, roda emasnya entah bagaimana berakhir di Myriad Words Monarch Chart. Cermin Ciliokosem adalah item dewa yang bagus, kata Immortal Officer Valen Red. Tapi itu ditempa oleh dewa kecil. Dan meskipun roda emas kepunahan nirvanik saya berada di level yang sama, basis kultivasi saya jauh melampaui milik Anda. Roda emas kepunahan nirvanik disamakan dengan cermin Ciliokosem. Biasanya, jika seorang abadi mencoba menggunakan item dewa, itu akan dengan cepat membuat mereka mati. Tapi Immortal Officer Valen Red jelas tidak memiliki masalah sama sekali. Sebenarnya, itu menimbulkan pertanyaan dari mana dia mendapatkan energi dan kekuatan sejati yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Ketika dua item dewa bentrok, gelombang kejut besar diluncurkan yang begitu kuat sehingga mereka bisa merobek ruang waktu menjadi serpihan dan membunuh demi immortal biasa yang mereka sentuh. Untungnya, para ahli dari Invincible Society berada di bawah perlindungan God Legion Paradise dan tidak terpengaruh. Jelas, item dewa saya mampu menahan item dewa Anda, kata Immortal Officer Valen Red. Jadi, trik apa lagi yang kamu miliki? Saya memiliki banyak harta di tangan, termasuk 36 aula istana surga perpisahan duka yang baru saja saya ambil. Namun, saya ingin tahu apa yang Anda mampu. Dan saya ingin memastikan Anda memahami seperti apa tubuh abadi yang sebenarnya, dan seni energi yang benar-benar tidak dapat dilawan. Tanpa menunggu jawaban, dia melompat dari cacing baptisnya dan terbang menuju Yang Qi dengan jarinya terulur. Itu adalah serangan jarinya yang menghancurkan Mahadewa lagi, kombinasi dari kebenaran dan kejahatan. Desir, cahaya para dewa dan iblis berputar-putar, bergabung dengan cara yang sempurna. Ketika yin berkurang, yang berkembang. Ketika yang berkurang, yin berkembang. 1. Dua dewa nimbus muncul, tumbuh lebih besar dan menyebabkan semua langit dan bumi bergetar ketika mereka menabrak surga Legiun Dewa, menembus pertahanannya dan melanjutkan menuju Yang Qi. Serangan jari yang merusak dewa, kata Yang Qi. Dia tersenyum.
Teknik itu diciptakan oleh dewa yang rusak, dan itu menggabungkan unsur kebenaran dan kejahatan. Ini adalah campuran dewa dan iblis, tapi sayangnya itu cacat. Anda ingin melihat seperti apa perpaduan yang sebenarnya My Healthy Recruitable dirancang khusus untuk memurnikan dewa yang rusak. Perhatikan dan pelajari. Gemuruh. The Healthy Recruitable muncul, terbakar dengan Sagevire Intense yang bisa melelehkan apa saja dan segalanya. Seketika, jeritan dewa rusak yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar bergema dari dalamnya. Dan ketika dua nimbus serangan jari mencapai Sagevire itu, mereka terbakar abis. Demikianlah kekuatan Healthy Recruitable. Apa benda itu bisa menetralkan energi sejati yang heterogen? Terlihat sangat mengintimidasi, Immortal Officer Valen Red beralih dari serangan jari ke teknik telapak tangan. Aura para dewa dan iblis melonjak dengan liar, dan banyak bunga aneh yang sangat besar muncul. Mereka tampak hitam, tapi tidak hitam putih, tetapi tidak putih merah, tetapi tidak merah hijau, tapi tidak hijau. Mereka sangat suci hingga ekstrim, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan energi iblis. Itu adalah bunga yang sesuai dengan dewa dan iblis, mengandung aspek paling ekstrim dari keduanya. Bunga dewa dan iblis. Dia berkata, kelopak jatuh dalam jumlah banyak, menyebabkan kesedihan di langit dan bumi. Setiap bunga dapat menghancurkan seluruh alam kehidupan, dan ketika mereka mekar dalam kehampaan, yin berkurang dan yang berkembang. Yang berkurang dan yin berkembang. Bunga seperti ini bisa melahirkan dunia, dan juga menghancurkannya. Itu adalah kemampuan ilahi yang benar-benar menakjubkan. Bunga dewa dan iblis berjamaah dewa sampai perwira abadi jatuh merah menghilang di dalam kelopak bunga. Saat bunga-bunga menghantam surga legiun dewa, suara gemuruh besar bergema, seolah-olah para dewa kuno menyerangnya dengan kapak. Surga legiun dewa, tarik kembali, kata Yang Qi. Saat itu menyusut, dia melihat ke arah dewa dan bunga iblis yang berlimpah dan melambaikan tangannya, menyebabkan gaya gravitasi keluar dari Healthy Recruitable. Seketika, bunga-bunga mulai mengalir ke dalam wadah, yang bergetar begitu hebat sehingga tampak seperti akan meledak. Bunga dewa dan iblis itu mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa yang terbentuk dari energi sejatiku sendiri, kata Immortal Officer Valen Red. Tidak ada yang bisa bertahan lama dalam kelimpahan kelopak bunga itu. Mereka bunga pemakaman. Wadah kecilmu akan dihancurkan, dan kamu akan dikubur bersamanya. Tampaknya selaras dengan suara Immortal Officer Valen Red, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar-putar menjadi bentuk naga, yang menerjang Healthy Recruitable. RUUUMBLE. Tiba-tiba, sepertinya Healthy Recruitable mungkin tidak mampu menahan kekuatan dan retakan mulai menyebar di permukaannya. Kemudian, itu meledak. Yah, bagaimanapun juga, kamu adalah seekor semut. Semut dengan senjata yang kuat tetaplah seekor semut, dan ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan naga dewa. Muncul di tempat terbuka sekali lagi, Immortal Officer Valen Red menembak ke arah Yang Qi, melepaskan serangan telapak tangan seperti cakar. Yang satu ini sepertinya mengandung proyeksi dari banyak alam eksistensi yang abadi. Cakar dewa rusak, hancurkan dunia abadi. Kamu pikir kamu cukup pintar, bukan, kata Yang Qi. Meskipun dia tampak tidak mampu mencegah Healthy Recruitable meledak, ketika dia melihat serangan cakar yang masuk, sedikit senyum muncul di wajahnya. Ketika cakar itu kira-kira 3000 meter jauhnya, suara seperti bel berdentang tiba-tiba terdengar. Kemudian tungku tembaga kemerahan muncul. Yang mengejutkan, itu bukan Healthy Recruitable, melainkan jenis tungku dewa lainnya. Itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala yang tampak hampir seperti tembaga cair berwarna merah terang. Itu berisi energi yin dan yang, berputar terus-menerus seolah-olah menghasilkan keberuntungan. Sebuah suara kuno berbicara dari dalam tungku. Langit dan bumi menjadi tungku, nasib baik pekerja. Yin dan yang adalah bahan bakarnya, semua ciptaan adalah tembaganya. 2. Akhirnya, Healthy Recruitable telah mengalami transformasi besar. Sayap iblis-iblis telah menjadi sayap malaikat. Armor pelat dewa infernal menjadi jubah pertempuran legiun dewa. Dan wadah api neraka, setelah menyerap kekuatan yang cukup dari bunga dewa dan iblis, berubah menjadi tungku surga dan bumi. Kekuatan Immortal Officer Valen Red telah dilepaskan sebagai bagian dari serangannya telah diserap oleh Yang Qi dan digunakan untuk tujuannya sendiri. Bagan Raja Segudang Dunia, aku menuntut kekuatanmu. Yang Qi berteriak. Tiba-tiba, angin bertiup, dan matahari dan bulan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aliran tembaga cair melesat keluar, melelehkan semua ciptaan dan menyebabkan langit dan bumi terbakar dengan panas yang hebat saat tungku itu menabrak Immortal Officer Valen Red. Itu hanya satu serangan, namun itu membuat Immortal Officer Valen Red terhuyung mundur.
Kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart mengalir menuju tungku dan meleleh, menjadi aliran kekuatan yang menyebabkan partikel di dalam Yang Qi meledak dengan aktivitas. Seketika, Mega Mammoth mulai bergerak, seolah-olah mereka bisa berubah menjadi Draco Mammoth kapan saja. Bagan Raja Dunia Segudang telah dibuat oleh Raja Pembunuh Abadi dan banyak raja lainnya, dan karena itu, berisi cadangan kekuatan yang mengejutkan. Biasanya, bahkan makhluk abadi pun tidak akan dapat memperbaiki dan menggunakan kekuatan itu, tetapi dengan surga dan tungku bumi Yang Qi dia memiliki keuntungan besar. Pada saat ini, dia seperti penguasa Myriad Worlds Monarch Chart, dan dengan kekuatan itu dia tidak ragu untuk melepaskan tangan satu dewa, yang sudah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak baik, Immortal Officer Valen Red nyaris tidak berhasil menghindar. Yang Qi mengabaikannya saat dia melihat ke langit di mana cermin Chiliocosm dan roda emas kepunahan Nirvanik masih terkunci di oposisi. Kamu punya roda, ya aku juga. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Majulah, roda takdir. Roda takdir tampak lebih berbeda dari sebelumnya saat aura takdir meletus ke tempat terbuka, berdenyut dengan dao surga, takdir, dewa, iblis, dan keabadian. Tampaknya tidak mengandung apapun dan semuanya pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, Legiun para dewa dapat memanipulasi nasib, dan penguasa yang berdaulat mengendalikan Legiun para dewa. Adapun roda emas kepunahan Nirvanik, itu bergetar hebat, seolah-olah berhadapan dengan kutukan keberadaannya. Sebelum bisa melakukan apapun, Yang Qi melambaikan tangannya dan roda takdir menghantamnya. Bas, suara kisi yang memekakkan telinga terdengar saat roda emas kepunahan Nirvanik dihancurkan oleh roda takdir, kehendaknya sepenuhnya dimusnahkan dalam prosesnya. Akhirnya, itu tidak lebih dari roda seukuran telapak tangan yang jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Dia telah memperoleh item dewa lain. Item dewaku, Immortal Officer Valen Red menjerit, hampir batuk darah. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Qi benar-benar akan berhasil mengalahkan dan mengambil roda emas kepunahan Nirvanik miliknya. Aku harus pergi dari sini. Dia pikir, dia adalah orang yang kuat, ambisius dan kejam pada intinya, namun dia tahu cara membaca arah angin. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, jadi dia terbang kembali ke Gatwamnya, berharap untuk melarikan diri dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tentu saja, Yang Qi telah mengharapkan itu. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia mengirimkan aliran energi yang didukung oleh darah satu dewa. Ketika napasnya menyentuh cermin Chiliocosm dan roda emas kepunahan Nirvanik, kedua item dewa terbang ke depan dan mengunci kekuatan spasial cacing baptis. Itu menjerit sedih, tidak dapat melakukan apapun meskipun menjadi makhluk tingkat abadi. Cermin Chiliocosm dapat mengunci ruang waktu, membuatnya mustahil bagi musuh untuk melarikan diri, dan roda emas kepunahan Nirvanik telah menambahkan elemen penghancur pada kekuatannya. Yang Qi bergerak, menukik ke arah Immortal Officer Valen Red seperti elang menuju kelinci. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jagoan, sebelum dia bisa mencapai cacing baptisnya, dia diledakkan dari langit. Aku akan menghancurkanmu atau mati dalam usahanya. Dia berteriak. Tunggu saja. Neon Red Heaven mengirimkan para ahli ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart sepanjang waktu. Seseorang akan datang dan membunuhmu. Pengorbanan tubuh abadi. Tubuhnya yang abadi tiba-tiba terbakar, memberinya sedikit kekuatan ekstra yang baru saja berhasil membebaskannya dari Yang Qi. Sayangnya, Gatwamnya masih agak jauh, berjuang mati-matian melawan Heaven and Earth Furnace yang turun. Sayang sekali, pikir Yang Qi. Jika aku tidak perlu menaklukkan cacing baptis ini, aku bisa mengejarnya. Pada akhirnya, Immortal Officer Valen Red memilih untuk melarikan diri. Untungnya, Yang Qi telah bercumbu dengan banyak manfaat. Tidak hanya dia mendapatkan cacing baptis, dia juga mendapatkan item dewa tingkat abadi lainnya. Dan perut cacing baptis adalah kerajaan ruang waktu berlapisnya sendiri yang memiliki aula istana surga perpisahan berkabung, serta harta lainnya. Immortal Officer Valen Red telah memelihara cacing baptis itu sebagai hewan peliharaan untuk waktu yang sangat lama, dan sangat menyayanginya. Tetapi untuk melarikan diri dengan hidupnya, dia meninggalkannya itu saja sudah menunjukkan betapa buruknya dia. Begitu Yang Qi memiliki Gatwam yang ditekan di Heaven and Earth Furnace-nya, dia mulai menyerangnya dengan aliran energi tembaga cair. Gatwam melolong dan gemetar, lalu meledak dengan aliran pikiran dan kehendak yang menyerupai hukum magis. Perlahan tapi pasti, Yang Qi menghapus mantra penangkal yang dipasang Immortal Officer Valen Red pada gen Gatwam, lalu mengambil alih Wom itu untuk dirinya sendiri. Dan sekarang untuk 36 aula di Istana Surga Perpisahan Duka. Dia mengirim kehendak ilahinya ke dunia di dalam cacing baptis dan menemukan banyak koleksi harta karun. Namun, yang pertama menarik perhatiannya adalah 36 aula itu.
Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan aliran energi sejati ke mereka, menyebabkan mereka menyusut menjadi 36 titik cahaya yang terbang ke telapak tangannya. Begitu banyak harta karun. Sepertinya Immortal Officer Valen Red menggunakan Gatworm ini sebagai lokasi penyimpanan pribadinya. Setelah mengambil aula istana surga perpisahan berkabung, dia mencap cacing baptis dengan keilahiannya yang baru lahir, menyatu dengan pikirannya. Kemudian ia membuka mulutnya dan menghembuskan napas, memanggil kerajaan besar tempat kakak sulung, kakak kedua, pedang 17, dan semua orang terbang ke dalamnya. Ketika mereka melihat tumpukan harta magis, pil obat, jimat, dan sejenisnya, mereka benar-benar terpana. Itu hampir seperti seluruh planet yang dipenuhi dengan kekayaan. Kebanyakan dari mereka adalah item abadi, pil abadi, dan hal-hal lain seperti itu, item yang akan diberikan sebagai hadiah dan penghargaan oleh dunia abadi. Suara mendesing. Kakak sulung, kakak kedua penatua dan yang lainnya semuanya terbang ke tengah timbunan harta karun, di mana mereka menemukan sebuah istana dengan pilar kristal di dalamnya yang menyerupai tipe yang akan menopang surga. Di dalam pilar ada 8 kompartemen, yang semuanya berisi harta yang mempesona. Sepertinya ini adalah lokasi sebenarnya dari barang-barang paling berharga di area ini. Gatwood penopang surga, kata kakak sulung. Ini adalah Gatwood yang menguatkan surga. Seharusnya, ada dunia abadi tertentu yang ditopang oleh pilar seperti ini. Di zaman purba, bahkan satu tiang kayu seperti itu akan menimbulkan badai darah dan kehancuran. Itu adalah item dewa yang terbuat dari bahan yang paling spektakuler. Aku ingin tahu apa yang dilakukan benda ini di sini. Kekuatan dewa yang sangat besar, kata Yang Qi. Ketika dia mengirim ledakan energi ke pilar kristal yang merupakan kayu dewa penopang surga, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan gumpalan asap naik dari sihir penangkal yang melindunginya. Jika orang biasa mencoba secara fisik memaksa masuk ke pilar, kemungkinan akan membunuh mereka. Untungnya, Yang Qi memiliki Heaven and Earth Furnace-nya, yang mampu menyerap serangan balik dan meniadakan kekuatannya. WHIZZZ. Dia melakukan beberapa gerakan mantra magis, yang menyebabkan pilar mulai bergetar keras. Kemudian kompartemen pertama terbuka, melepaskan salah satu harta, yang tidak lain adalah bendera komando. Mustahil untuk mengatakan terbuat dari apa, tetapi itu dihiasi dengan angin surgawi dan kilat api. Kakak sulung adalah yang paling bijaksana di dunia dan langsung mengenali apa itu. Bendera perintah Anima Destiny Immortal Thunderbolt yang lebih besar. Menurut legenda, Greater Immortal Thunderbolt adalah seorang Godmid yang hampir mencapai level tanpa kematian, yang akan membuatnya menjadi bagian dari legiun para dewa. Harta karunnya ini pasti dipenuhi dengan kekuatan yang mendalam dan misterius. Seharusnya mungkin untuk menyerapnya dan menggunakannya untuk menjadi surga abadi tanpa masalah. Sayangnya, meskipun itu adalah item dewa, itu tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan item dewa lainnya. Saudara muda ke-8, Anda memiliki tubuh sejati Valet Lightning Surgawi dan garis keturunan roh petir. Bendera perintah Anima Destiny Immortal Thunderbolt yang lebih besar akan sempurna untuk Anda. Asimilasi dan Anda akan maju dengan pesat. Begitu kita keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, hanya perlu 100 tahun kultivasi bagi kita semua untuk melangkah ke dao abadi yang tak terbatas, dan mencapai semua yang diinginkan Junior 18 Brother dari kita. Mendengar ini, Yang Qi melambaikan tangannya dan mengirim bendera perintah ke kakak ke-8. Berikutnya adalah harta kedua, yang merupakan labu botol hijau yang berisi jutaan aliran cahaya pedang yang menyilaukan. Itu adalah harta karun yang diciptakan oleh keabadian yang lebih besar bertahun-tahun di masa lalu, Myriad Sabres Labu. Itu telah dibuat dari kumpulan besar cahaya pedang Preheaven, dan energi sejati Empyrean Baleful yang tak terbatas. Ketika dilepaskan dalam pertarungan, itu tidak dapat ditarik kembali sampai mengeluarkan darah, dan telah digunakan untuk membunuh banyak ahli selama bertahun-tahun. Benda tertentu itu pergi ke pembunuh kejam yaitu kakak ketujuh penatua Meng Safan, orang yang sama yang telah menyarankan untuk mengorbankan benua Fajar Gempa untuk membantu Yang Qi. Meskipun Yang Qi tidak pernah berniat untuk menindaklanjuti dengan ide seperti itu, pada akhirnya, ibunya telah mengambil benua Gempa Fajar yang hancur dan tetap menjadikannya bagian dari sistem planet Sage Monarch. Harta ketiga yang muncul adalah tombak panjang. Yang keempat adalah Sextant, yang kelima adalah Arat Ra, yang keenam adalah lingkaran, yang ketujuh adalah tali, dan yang kedelapan adalah tanda segel. Semuanya telah diciptakan oleh makhluk abadi yang lebih besar atau Godmites yang hampir menjadi bagian dari Legiun Dewa. Mereka sangat kuat, dan jenis item abadi yang tidak pernah muncul di dunia fana. Faktanya, mereka akan dianggap langka bahkan di dunia abadi. Dan lokasi tingkat rendah seperti Titan Emperor Heaven kemungkinan besar tidak akan pernah melihatnya.
Namun perwira abadi Valen Red dari Neon Red Heaven ini memiliki 8 dari mereka, serta Heaven Braching Godwood. Yang Qi mulai mendapatkan sensasi yang mengganggu bahwa Immortal Officer Valen Red bukanlah individu biasa, dan Neon Red Heaven memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Titan Emperor Heaven. Itu masuk akal mengingat akan membutuhkan dunia abadi tingkat tinggi untuk membuka jalan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Sayang sekali dia lolos, pikirnya. Aku mungkin bisa menggunakannya untuk masuk ke Neon Red Heaven. Saya benar-benar ingin tahu tentang tempat seperti apa itu. Sambil menghela nafas, dia membagikan 8 harta karun kepada kakak-kakak penatua yang paling mendapat manfaat darinya. Kemudian dia melemparkan gatuam barunya ke kedalaman Heaven and Earth Furnace, di mana itu disempurnakan menjadi simbol magis yang bisa dia simpan di lautan energinya. Saat proses berlangsung, energi sejatinya berputar dan banyak partikel Mega Mammoth di dalam dirinya bergerak seolah-olah mereka akan berubah menjadi Draco Mammoth. Berkat tungkus surga dan bumi, dia merasakan kultivasinya maju dan energinya yang sebenarnya berubah. Sekarang dia bisa mengarahkan inderanya lebih jauh ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Selanjutnya, im emas di dahinya tampak bernafas, dan dengan setiap inhalasi itu menyedot beberapa energi vital di sekitarnya. Di dalam energi itu ada jejak kekuatan dewa, yang dapat digunakan oleh segel Legiun Dewa untuk memperkuat seni energi Yang Qi. Yang Qi sudah memiliki perasaan bahwa, pada akhirnya, dia akan dapat melepaskan diri dari belenggu Myriad Worlds Monarch Chart dan terhubung dengan hukum magis neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan dan mencapai terobosan lain. Apa saja mungkin terjadi dengan segel Legiun Dewa. Dia sudah sangat diuntungkan. Tidak hanya dia mendapatkan aula surga istana perpisahan berkabung, dia juga mendapatkan Heaven Braching Godwood, yang akan menjadi bahan yang sempurna untuk memperkuat kerajaan abadinya di neraka. Itu akan melindungi tempat dari gangguan energi iblis, dan juga memancarkan energi abadi yang dapat digunakan untuk kultivasi. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa, serunya. Kakak dan kakak, ayo pergi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa item dewa lagi. Dan kita juga perlu menemukan anak berbaju kuning itu. Dia kemungkinan adalah tiket kita untuk keluar dari sini. Dengan itu, 18 dari mereka mulai mencari di sana-sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Saat ini, mereka tidak takut pada apapun. Yang Qi baru saja mengirim pelarian abadi untuk hidupnya, dan dia menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Siapa yang mungkin harus mereka takuti bahkan jika mereka diserang oleh banyak makhluk abadi, mereka yakin bahwa Yang Qi bisa mengalahkan mereka. Kembali ke sistem planet Sage Monarch, jaringan hukum mistis terus tumbuh lebih kuat, dan pasukan iblis-iblis berpatroli di lubang cacing ruang waktu dan sekitarnya. Klon abadi Yang Qi menggunakan lebih dari 20 cacing baptis yang dia miliki untuk memperluas jaringan lubang cacing, menghubungkan berbagai dunia bahkan lebih dalam. Dengan begitu, jika terjadi insiden, akan lebih mudah untuk memindahkan pasukan bolak-balik. Jika penyerbu datang, jaringan pertahanan lubang cacing akan memungkinkan pasukan iblis-iblis untuk segera menemui mereka dalam pertempuran, dan menghancurkan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh sistem planet lain. WHIZZZ. Sebuah pusaran berputar di atas klon abadi saat dia duduk di singgasananya. Kemudian, cahaya roh menghujaninya tanpa henti. Itu adalah kekuatan iman takdir seluruh sistem planet dan sekarang berada di bawah kendalinya. Saat kekuatan mengalir ke dalam dirinya, dia merasakan energi sejatinya sendiri tumbuh semakin kuat. Iman, takdir, dao para raja, semua hal seperti itu digabungkan dalam klon, dan dia maju dengan pesat. Gemuruh. Tiba-tiba, jenis kekuatan iman tertentu tiba-tiba mengalir melalui pusaran ke dalam dirinya, dan dia bangkit. Kerja bagus, Ratu Impian Iblis. Anda sudah menaklukkan sistem planet giroskop. Jadi, pikir klon, Ratu Impian Iblis akhirnya selesai menaklukkan sistem planet giroskop. Betapa besar kekuatan iman dan takdir. Saya pikir saya sudah 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Gen saya pada dasarnya sempurna dan akan segera menembus level 100 juta kali lipat dari normal. Aku akan hampir memiliki garis keturunan dewa. Menggunakan batu roh atau batu abadi untuk berlatih kultivasi tidak dapat menghasilkan peningkatan dramatis dalam kekuatan energi sejati seseorang. Juga tidak bisa secara drastis mengubah energi sejati seperti itu dan meningkatkan levelnya. Tetapi dengan keyakinan dan takdir yang dapat diserap oleh Yang Qi, adalah mungkin untuk mengendalikan energi sejati ke tingkat yang jauh lebih tinggi, termasuk membentuk dewa-dewa yang baru lahir dan hal-hal misterius lainnya. Pada titik inilah suara ibunya mencapai telinganya. Kier, rencanamu bekerja dengan sempurna. Sekarang Ratu Impian Iblis telah menaklukkan sistem planet giroskop,
saya sudah bisa merasakan peningkatan kekuatan iman. Dengan beberapa waktu, jaringan hukum mistik di sana akan stabil dan Anda akan memiliki akses ke kepercayaan 10 kali lebih banyak daripada sistem planet Kaisar Titan yang lama. Bagaimanapun, sistem planet Kaisar Titan adalah tempat yang layu dan pudar, berkat invasi neraka euforia. Jika Anda menambahkan kekuatan iman dan takdir ke dalam Dao Dewa Surgawi, tingkat energi Anda yang sebenarnya akan meningkat sangat tinggi sehingga akan berbatasan dengan energi abadi. Bunda Suci Grinsura, Ibu Yang Qi sendiri, maju dengan pesat. Setelah memperoleh darah dewa, kultivasinya telah mencapai level tertinggi. Dia beralih dari demi immortal yang terhormat ke demi immortal universal ke paragon demi immortal dan sampai setengah menghancurkan semua penghalang seperti palu yang menghancurkan es batu. Tak satu pun dari kesengsaraan telah melakukan hal sedikit pun padanya. Pada saat ini dia sangat dekat untuk menjadi abadi, ke titik di mana terobosan sudah dekat. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mencapai terobosan itu. Dengan menggunakan gennya yang sempurna, dia berencana untuk membangun cadangan energi sejati yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian, ketika dia berhasil, basis kultivasinya akan jauh lebih kuat daripada rata-rata abadi. Level penghancur adalah gerbang utama yang harus dilewati. Jika persiapan yang tepat dibuat, itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Namun, jika tugas itu terburu-buru maka jalur kultivasi seseorang akan berakhir dengan rintangan yang tidak bisa dilewati. Kier, di jalur kultivasi, tingkat penghancuran yang tak terbatas bukanlah tujuan, itu adalah titik awal. Bunda Suci menghela nafas. Kamu pasti tidak bisa terburu-buru. Dari apa yang saya tahu, semakin tinggi level yang dicapai gen Anda, semakin Anda harus melambat. Dorong mereka ke level yang sempurna, lalu masuk ke demolishing. Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh lebih banyak esensi surga dan bumi dan intisari Dao Agung. Aku tahu, Ibu, jawab tiruannya. Diriku yang sebenarnya saat ini berada di Myriad Worlds Monarch Chart dan telah memperoleh manfaat besar. Dia akan keluar dalam beberapa hari, dan ketika dia kembali, dia akan bisa membantai makhluk abadi dengan menjentikkan jari. Bahkan Bunda Suci tidak pernah menduga bahwa putranya akan sekuat ini. Dan dia hanyalah Tyrant demi Immortal Orde kelima. Seperti apa dia sebagai Universal atau Paragon demi Immortal. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kebencian yang intens. Kier, saya harap Anda dapat dengan cepat mencapai titik mampu membantai pria tak berperasaan itu. Akhirnya aku akan menaklukkan kosmos, Ibu, kata klon itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh pria tak berperasaan itu. Anda tahu, saya telah menyadari. Jika dia adalah masa depan, dan aku tak bernasib, sepertinya dia bukan ayahku. Yang Qi perlahan menyadari bahwa yang tak bernasib tidak memiliki darah manusia di dalamnya. Bagaimanapun, mereka adalah individu yang tidak pernah ditakdirkan untuk ada. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi saat aku lahir? Yang Qi bertanya. Dia menghela nafas panjang. Kurasa aku harus mengungkapkan yang sebenarnya. Meskipun saya mencoba meyakinkan diri saya sebaliknya selama bertahun-tahun, pada akhirnya, saya tidak berpikir bahwa pria yang tidak berperasaan bertanggung jawab atas kelahiran Anda. Anda lihat, pada suatu hari tertentu selama sesi meditasi, saya mengalami penyimpangan kultivasi. Pikiran saya dilemparkan ke dalam kekacauan dan saya tergelincir ke dalam ketidaksadaran. Di sana, saya bermimpi bahwa legiun dewa jatuh dari langit. Di dalam kerajaan dewa yang tak terbatas, mereka mengalami kelahiran kembali nirwana dan seluruh alam semesta dilemparkan ke dalam zaman kegelapan. Semua makhluk hidup mengalami siksaan yang paling mengerikan. Namun, setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru bangkit yang membawa harapan. Itu adalah zaman baru, sebuah harapan baru. Ketika mimpi itu berakhir, cahaya bersinar dari surga di atas, jatuh ke saya. Aku bangun. Setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru bangkit dan membawa harapan dan kamu hamil denganku setelah semacam mimpi. Dia pertama kali mendengar istilah Fateless One, dari pria muda berbaju kuning dengan gaya rambut cerewet. Dan pemuda itu juga telah menyebutkan sesuatu tentang peradaban baru yang secara bertahap bangkit setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana. Sekarang ibunya telah mengatakan hal yang hampir sama persis. Sepertinya semacam prinsip yang mendalam dan misterius yang berkaitan dengan seluruh langit dan bumi. Ya, saya ingat mimpi itu seperti baru kemarin, jawab Bunda Suci. Dia menghela nafas. Dulu ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya hamil, pria tak berperasaan itu menuduh saya tidak setia. Dia bahkan mencoba membunuh saya, meskipun saya melarikan diri. Untungnya,
Anda mengubah nasib dan membuatnya mustahil baginya untuk mengetahui tempat persembunyian saya. Dengan Anda di perut saya memiliki sensasi aneh yang secara bawaan tidak terlihat. Dari apa yang saya tahu, itu adalah cara pembuahan dan kelahiran Anda sendiri yang menyebabkan Anda memperoleh segel Legiun Dewa. Siapa sangka jadi apa sebenarnya artinya menjadi yang tak bernasib. Saya berharap saya bisa memikirkan beberapa cara untuk mencari jawaban. Semakin dia memikirkannya, semakin dia sampai pada kesimpulan bahwa identitasnya mungkin tidak ada hubungannya dengan hubungan darah dengan Bunda Suci. Itu lebih mungkin terkait dengan beberapa aspek rahasia Dao para dewa dari zaman kuno. Adapun yang disebut ayahnya, pria itu jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Sayangnya, mengingat tingkat basis kultivasinya saat ini, tidak layak baginya untuk memahami aspek terdalam dari cara kerja surga. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memahami apa itu yang tak bernasib. Namun, dia tahu bahwa, saat kultivasinya berlanjut, dia akan mendapatkan jawaban. Pada akhirnya, semua rahasia akan terungkap dan dijelaskan. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh manapun di dunia fana. Saya akan segera berkembang, menaklukkan satu demi satu sistem planet dan menyebarkan jaringan hukum mistik saya. Dengan setiap sistem yang saya taklukkan, basis kultivasi saya akan tumbuh lebih kuat dan cadangan kekuatan keyakinan saya akan meningkat. Pada akhirnya, hanya dengan satu jentikan jari aku akan membantai makhluk-makhluk abadi. Lalu aku akan naik ke dunia abadi, dan tidak ada yang bisa menyebabkan masalah bagiku. Tentu saja, Kier, Anda sudah tak terkalahkan di dunia fana. Meskipun demikian, Anda perlu berhati-hati. Pria tak berperasaan itu tidak bisa dianggap enteng. Dia orang yang kuat dan misterius, dan dia mungkin kuat bahkan di antara Future Honest. Dia ingin Anda mati, dan tidak akan ragu untuk berkomplot melawan Anda untuk mencapai tujuan itu. Saya tidak khawatir tentang itu, kata Yang Qi. Saya selalu waspada. Pada saat itulah sebuah suara melayang turun dari surga di atas. Awalnya sunyi, tetapi segera meledak dengan kenyaringan yang memekakkan telinga. Ah, benarkah? Siapa di sana? Klon Yang Qi berkata, melihat ke atas. Dia sama sekali tidak sekuat dirinya yang sebenarnya, dan tidak bisa menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dia memiliki 3 seni energi kelas dewa, yaitu Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao, Proto Epoch yang luar biasa, langkah perang tak terkalahkan, dan energi neraka besar iblis Asir yang Gokso Vastika. Mengingat dia telah mengolah mereka semua ke level tertinggi, dia pasti bisa membunuh makhluk abadi. Namun, suara ini bergema dengan cara yang memenuhi dirinya dengan rasa bahaya yang mendalam. Itu kamu. Bunda Suci menggeram. Dia mengenali suara itu, dan itu menyebabkan perasaan hampir histeris muncul di hatinya. Melihat ke dalam kehampaan, dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Saya pikir Anda kembali ke dunia abadi tingkat tinggi manapun Anda berasal. Mengapa Anda kembali di antara manusia? Anda seharusnya tidak bisa menembus hukum magis terpenting yang melindungi pesawat tingkat rendah. Beralih ke klon, dia berkata, pria tak berperasaan ada di sini. Mundur ke kerajaan abadimu di neraka Mahanata. Apa yang kita telah lama berasumsi bahwa dia akan menjadi abadi dan melakukan perjalanan ke dunia abadi sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria tak berperasaan, yang dibicarakan ibunya, yang disebut ayah, yang tidak memiliki hubungan darah miliknya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyusup ini sangat kuat. Bahkan, dia terlalu kuat untuk dilawan. Untungnya, semua individu terkuat dari sistem planet Sage Monarch sudah berada di neraka Mahanata. Kau tidak akan kemana-mana. Semburan kekuatan menyebar untuk mengunci seluruh area, dan pada saat yang sama sesosok muncul. Dia tampak seperti manusia, dan jelas merupakan ahli top dari tingkat keberadaan yang sangat tinggi. Dia dikelilingi oleh aliran energi aneh dan misterius yang berwarna biru, seperti langit itu sendiri. Raut wajahnya menjadi terlihat, memperlihatkan seorang pria muda dengan hidung mancung tinggi yang tampan sampai-sampai cantik. Dia tidak tampak lebih tua dari 20 tahun, namun matanya berkilauan dengan kehidupan dan kematian miliaran alam kehidupan. Jari-jarinya panjang dan ramping, namun penuh dengan kekuatan. Dan dia berdenyut dengan aura yang membuatnya tampak seperti berusia miliaran tahun. 530.